go, make my body go, take our bodies higher and higher. 721, akhirnya di sini ke pengadilan kematian. Dengan demikian sebelum Pagoda Hongjun berhasil mencerna semua ki spiritual surgawi bumi ini, tidak mungkin ada gunanya bagi Jun Mosie. Ini, sialan. Dari semua waktu, kamu memilih untuk menyerang aku sekarang. Tidakkah kamu tahu bahwa kami hanya berjarak 1 jam dari ketika pertempuran dimulai? Mengapa kamu makan seperti udik desa yang tidak pernah makan sesuatu yang layak dalam hidup dan akhirnya memasuki kota? Kamu hanya berhenti ketika kamu makan sampai perut kamu hampir pecah. Meskipun bersifat sementara, ini terlalu konyol. Jun Mosie mengkritik dan menggerutu secara internal. Pagoda Hongjun tetap diam dan membiarkan Jun Mosie terus menjalankan mulutnya. Jika itu bisa berbicara, itu pasti akan menembak balik dengan jijik. Cek, bukankah itu semua karena pantat kamu yang tidak kompeten membuat aku seperti ini? Siapa yang bisa mengambilnya saat kamu terus mengambil darah tetapi tidak memberi aku makan? Jika kamu telah memberi aku makan dengan benar setiap hari, apakah aku harus makan berlebihan sekarang? Selain itu, ini bukan karena aku makan berlebihan, itu hanya gangguan pencernaan, menyalahkan aku alih-alih diri sendiri. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu malu seperti ini? Kamu tidak berperasaan Memarahi tidak berhasil, dan memukul tidak bisa digunakan. Jun Mosie benar-benar kehabisan akal, jadi dia hanya bisa menerima itu. Situasi seperti ini jelas hanya sementara, jadi dia hanya bisa berdoa agar kawan ini bisa menyelesaikan pencernaan secepat yang dia bisa, dan mudah-mudahan tidak mendapatkan semacam sakit mah hanya dari ini. Aku akan membiarkan kamu mengambil liburan sementara. Sialan, hanya karena aku tidak punya tukang daging aku harus makan babi yang tidak dikuliti. Lihat aku membuat percikan dengan kemampuan aku sendiri yang sebenarnya. Aku masih bisa menghancurkan kekacauan dan membalikkan dunia ini. Jun Mosie menyembunyikan dirinya dan berdiri di sana, mengalami angin dingin tanpa belas kasihan. Menatap permukaan halus di bawah gunung, dia bergumam secara internal. Sudah hampir waktunya, mengapa Astris Soles belum tiba? Bagaimana jika puncaknya runtuh sebelum mereka tiba? Puncak gunung ini berisiko runtuh setiap saat tanpa dasar yang kuat. Ini akan menjadi tragedi total jika dia masih harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan dan mendukungnya sampai musuh tiba. Tepat ketika dia khawatir, suara Woshing bisa didengar. Lebih dari 10 orang menembus fajar berkabut dengan kecepatan luar biasa. Semua orang di grup ini sangat terampil, langkah mereka tegas dan cepat. Mereka adalah orang-orang dari 3 tanah suci. Dan orang yang memimpin kelompok ini di depan adalah Ku Wuking. Dia memerintahkan dengan nada tergesa-gesa, cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Di sana, pergilah kamuflase dan tunggu perintahku. Pada suara peluit keras aku, keluar. Kita harus menangkap mereka lengah. Menyebabkan kerusakan terbesar di awal. Petik 2. Semua orang mengangguk, tetapi tidak ada yang berbicara. Diikuti oleh beberapa orang Wash, semua orang mencari lokasi untuk bersembunyi. Jun Mosie tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk, tetapi satu orang telah memilih tempat yang sedang diduduki J sebagai tempat persembunyiannya. Dengan hati-hati berbaring, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat-lihat sebelum menariknya kembali. Tempat persembunyian ini terlalu megah, kepalanya tepat di sel 44 ngan Jun Mosie. Jun Mosie hanya perlu mengulurkan tangannya, meraih leher orang itu, dan mencekiknya sampai mati. Atau Jun Mosie hanya bisa berjongkok sedikit dan pantatnya akan duduk tepat di lehernya. Orang ini hanya perlu sedikit meregangkan lehernya dan dia akan memiliki kontak yang sangat intim dengan bagian tubuh pribadi tertentu. Jun Mosie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika seseorang menempelkan kepalanya di selangkangannya sementara dia tidak terlihat. Saudara ini terlalu pandai bersembunyi. Bersembunyi di tempat seperti itu membuatnya sangat nyaman bagi aku. Tapi Jun Mosie tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Untuk dapat melihat dan menyentuh, tetapi harus menahan diri, Jun Mosie kesal dan frustrasi. Pada saat ini, orang ini secara acak berbalik dan menghadap ke langit, dengan ekspresi puas di wajahnya. Mengubur hidungnya di bawah sel 44 ngan Mosie, dia bahkan menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya lebar-lebar. Matanya berubah menjadi bulan sabit ketika dia berkomentar, udara ini di sini benar-benar segar. Jika aku mampu kentut atas kehendak aku sendiri, kamu akan segera menemukannya tidak segar. Jun Mosie berpikir dengan marah. Menonton mulut lebar yang membuka dan menutup di bawahnya, Jun Mosie berpikir, jika aku tiba-tiba memiliki keinginan untuk buang air kecil, itu semua akan masuk ke perut orang ini, tidak ada satu tetes pun yang akan sia-sia. Secara alami. Jika diare, orang ini mungkin lebih buruk daripada Kasim Zulao. Dengan paksa melawan keinginan untuk mencekik orang ini sampai mati dan pikiran menggoda untuk mengambil kebocoran di sana, Jun Mosie mendesah pasrah dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Tuan Muda Jun masih tidak mau pergi begitu saja. Jun Mosie mulai mengedarkan ki di tubuhnya, menuju ke atas sebelum turun, sampai mencapai dantian, pergi ke saluran limpa kaki Tein.
Dengan sedikit mengencangkan dubur, ia melepaskan kentut yang hening. Seperti kata pepatah, kentut keras tidak berbau, tetapi kentut bau tidak terdengar. Di bawah kendali hati-hati Jun Mosie, wewangian yang ekstrim ini memasuki mulut orang di bawah ini dengan suara mendesing, tidak sedikit pun akan sia-sia. Dengan yang lain suara mendesing, tuan muda menghilang ke udara. Orang di bawah masih menarik napas dalam-dalam melalui mulutnya yang terbuka lebar seperti katak yang puas. Tiba-tiba, bau aneh dan sangat menyengat menghantamnya tepat di mulutnya, menyebabkannya tersedak. Rasa aneh menyebar di lidahnya dan dia muntah, merasa seolah-olah perutnya akan terbalik dan dia hampir muntah. Ku Wuking mentransmisikan dengan dingin, "Siapa? Siapa ini?" Lelaki itu mencubit hidungnya dan menjawab dengan susah payah, "Tuanku, tolong didikan, itu aku." "Cui Ningsi, kamu brengsek. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Kenapa kamu tersedak? Apakah kamu makan kentut? Waktu seperti apa ini? Jika kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuh kamu, silakan dan muntah sekali lagi." Ku Wuking mengutuk dengan kasar. Cui Ningsi adalah orang yang penurut, jadi dia tidak berani membuat suara. Tapi dia diingatkan oleh kata-kata Ku Wuking. Dia dipukul oleh gelombang mual lainnya setelah menyeka lidahnya di mulut dan melawan keinginan untuk muntah lagi. Ini benar-benar rasa kentut. Ini sangat aneh. Dari mana bau menjijikkan ini datang dengan angin kencang? Dia melihat sekeliling dengan curiga tetapi tidak bisa menemukan apa-apa, jadi dia menurunkan dirinya lagi dan terus bersembunyi. Jun Mosie baru saja meninggalkan tempat dia berdiri ketika dia melihat Mo Xiaoyao berjalan bersama semua pakar yang tersisa dari 3 tanah suci, semuanya tinggi dan perkasa. Semua orang memiliki ekspresi serius, niat membunuh yang kuat dan aura bergegas ke langit dan meniup awan putih. Mereka di sini, mereka akhirnya di sini. Akhirnya di sini untuk pengadilan kematian. Hati Jun Mosie dilanda gelombang kegembiraan dan adrenalin. Apa yang sedang terjadi? Mengapa musuh belum datang? Mo Xiaoyao berbalik dan bertanya dengan bingung. Sudah hampir waktu penetapan waktu yang disepakati, mengapa pihak lain belum bergerak? Apakah ada lebih dari apa yang terlihat oleh mata? Petik 2. Betul. Mereka datang dari jauh, bagaimana mungkin mereka belum bergerak? Setidaknya mereka harus melakukan tindakan sekarang, langit seharusnya dipenuhi dengan Swan Beast yang bisa terbang sekarang. Jia Qingyun sama bingungnya. Mungkinkah mereka membuat lelucon dari kita? Wajah Mo Xiaoyao menjadi gelap, matanya mengalir dengan niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kami akan menunggu sebentar lagi, jika mereka tidak mencapai waktu yang disepakati, kami akan mundur." Mereka adalah orang-orang yang tidak menepati janji mereka, jika itu memalukan bagi siapapun, itu untuk mereka. Petik 2. Baiklah, Jia Qingyun mengangguk berat. Dia berbalik dan membuat gerakan untuk mempertanyakan Ku Wuking pada kondisi persiapan. Ku Wuking memberi isyarat kembali bahwa semua sudah siap. Dengan demikian, mereka duduk bermeditasi di kaki puncak pedang, kedamaian dan ketenangan di wajah mereka. Untuk dapat mempertahankan keadaan pikiran yang damai seperti itu sebelum pertempuran besar sudah cukup untuk menunjukkan betapa siapnya mental mereka, sama sekali tidak menempatkan pertempuran di pikiran mereka. Hanya para ahli yang memiliki tingkat kemurahan hati yang ekstrim. Di pihak Jun Mosie, semua persiapan sudah siap. Itu adalah waktu yang paling penting sekarang, semuanya perlu cepat, begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk respons apapun. Dia pergi ke bawah tanah dengan suara mendesing, mengerahkan semua kekuatan bumi yang telah dia kumpulkan dalam waktu luang dalam satu tembakan, dan pada saat yang sama, dia menyebarkan kekuatan air berwarna biru di sekitar, menyebabkan semua energi yang terperangkap di dalamnya meledak keluar. Secepat kilat, dia berjalan ke tengah tanah, darah api kuning berubah menjadi pedang dengan cahaya naga mistik. Dengan satu pedang, lapisan esuan di bawah tanah yang berumur 10.000 tahun hancur total. Kemudian dia naik ke atas, memanfaatkan kecepatan tertinggi dari teknik Yin Yang Escape, terbang seperti bintang jatuh. Di puncak pedang, Mo Xiaoyao tiba-tiba membuka matanya dan menatap Jia Qingyun. "Oh Jia, apakah kamu merasakan sesuatu?" tanyanya. Jia Qingyun mengerutkan keningnya dengan ragu, sepertinya ada beberapa gerakan di bawah tanah, tetapi sulit untuk menjelaskan apa itu. Atau mungkin ada longsoran kecil di suatu tempat, tangisan perang kami kemarin mengirimkan getaran ke seluruh penjuru dan menciptakan beberapa longsoran salju di beberapa tempat. Mungkin gerakan sekarang mungkin terkait. Petik 2. Mo Xiaoyao bersenandung setuju. Dia berbalik dan melihat puncak salju yang tidak terlalu jauh. Dia berseru, puncak pedang ini benar-benar layak untuk nama itu. Sword Peak, melihatnya secara keseluruhan, itu benar-benar terlihat seperti pedang. Yang raksasa. Aku bertanya-tanya makhluk seperti apa yang dapat menggunakan pedang surgawi yang menakjubkan seperti itu. Petik 2. Jia Qingyun tertawa, "Kakak Mo, itu hanya gunung." Tapi itu benar-benar terlihat seperti pedang. Mo Xiaoyao terkekeh. Tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap saat dia memiringkan kepalanya ke belakang dan melihat ujung puncak pedang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa itu tampak seperti miring?
Apakah penglihatanku seburuk itu? Petik 2. Jia Qingyun tertawa, haha. Saudara Mo, izinkan aku mengulangi, itu adalah gunung besar. Bagaimana itu bisa selurus pedang? Petik 2. Tepat saat kalimat ini selesai, sebelum tawa itu berhenti, kepingan salju besar mulai jatuh dari langit. Cuaca di sini memang aneh, matahari begitu cerah, tidak ada awan, tetapi mulai turun salju tiba-tiba. Dan dengan tergesa-gesa, potongan-potongan besar. Xiao Tianhia berkomentar, mungkinkah ini cuaca unik Blizzard Silver City? Semua orang mulai tertawa. Jika tidak seperti ini, mungkinkah itu masih disebut Blizzard Silver City? Itu memang benar, Xiao Tianhia juga ikut tertawa. Tapi pemandangan di sini benar-benar unik. Sebelum kalimat itu selesai, serangkaian suara gemuruh datang dari bawah, dan bahkan tanah sepertinya mulai bergetar. 722, runtuhnya puncak pedang yang tertutup salju. Hanya kemudian semua orang benar-benar terkejut. Mereka semua berdiri dan melihat sekeliling, wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Gemetar menjadi lebih kuat, dan begitu pula suara gemuruh. Seluruh gunung mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang mulai berkumpul dan bertanya. Murid Mo Xiao Yao menyusut saat dia melihat puncak pedang. Dia berteriak, semuanya, menjalankan, puncak pedang akan runtuh. Matanya menatap begitu intens dan fokus pada puncak sehingga mereka akan keluar dari rongganya. Dia menyadari bahwa puncak pedang jatuh ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun lambat, itu terlihat jelas, seperti raksasa yang jatuh. Tapi sudah terlambat. Seruan panjang dan keras merobek udara, begitu kuat hingga menembus langit. Sebuah suara sejernih dan setajam pedang mengguncang langit dan bumi, bergema di pegunungan, hampir seolah-olah itu menyatakan kepada dunia. Mengusir semua Xuan Beast dari Tianfa, runtuhnya puncak pedang yang tertutup salju. Sumpahnya sekarang dipatahkan. Keluarga Dongfang memerintah selamanya. Petik 2. Tangisan kuat bergema untuk waktu yang lama, pada saat ini, itu bahkan lebih keras daripada keributan keras dari puncak yang runtuh. Ketika murid-murid Mo Xiao Yao menyusut lebih jauh dari rasa takut, melihat sosok putih kecil tiba-tiba keluar dari puncak pedang dengan tangisan yang melengking. Dalam sekejap mata, itu menembak kembali ke arah puncak pedang seperti meteor, meledakkan langit dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Seolah-olah matahari yang menyilaukan muncul di udara dan terbang di puncak pedang, mengetuknya dengan gila. Tidak ada keraguan dalam ketukan ini, dan ditambah dengan puncak gunung yang berangsur-angsur dan perlahan-lahan, itu membuat tulang punggung seseorang menggigil, seolah-olah dunia akan segera berakhir. Seolah-olah seluruh dunia dilemparkan ke dalam bencana absolut, namun sepertinya semuanya telah berhenti bergerak. Suara keras bisa terdengar di mana-mana, tetapi sepertinya Mo Xiao Yao tidak bisa mendengar apa-apa. Seluruh jiwanya terintimidasi oleh sosok dan cahaya pedang yang muncul tiba-tiba. Cahaya itu hampir seperti murka Tuhan yang geram yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh alam semesta. Krisis hidup dan mati itu membebani hati semua orang. Sebuah teriakan nyaring melintas di udara, runtuh. Puncak pedang. Petik 2. Mo Xiao Yao menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, berteriak mati-matian dengan suara yang berubah melengking dan tajam karena ketakutan. Semua orang, menjalankan. Ledakan. Sosok putih itu menabrak pedang puncak yang sudah jatuh, menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Jamur awan muncul di antara Sword Peak dan terbang langsung ke langit. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dari potongan kecil ke potongan besar dalam sekejap mata. Puncak pedang yang runtuh perlahan tiba-tiba meningkat dalam kecepatan, seperti traktor yang perlahan-lahan bergerak berubah menjadi Ferrari dengan akselerasi penuh. Itu jatuh ke arah orang-orang seperti bintik kecil tanpa ampun. Sosok putih ini adalah Jun Mo Xie. Dia mencapai pinggang gunung dan memulai operasinya. Menembak keluar, mengayunkan pedangnya, kedua tangannya berubah menjadi badai. Darah api kuning terbangun bersama dengan emosinya yang gelisah, dan energi pedang mengguncang langit seperti deru naga dan harimau. Dalam sekejap mata, ribuan dan 10.000 semburan energi pedang melesat ke arah tubuh gunung yang sangat besar. Jun Mo Xie menyimpan pedangnya, menyalurkan energi yang menghancurkan bumi di telapak tangannya saat dia melepaskan tembakan ke gunung. Seolah-olah dalam satu nafas, ratusan serangan jatuh di tempat yang sama. Seolah-olah palu besar dan berat berulang kali mengenai lokasi yang sama. Inilah murka guntur. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Jun Mo Xie memiliki level kultivasi dari dua level yang mulia sekarang. Ditambah dengan kekuatan dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Bahkan jika tidak ada kerusakan pada tanah di bawah puncak pedang, dia masih bisa membuat lubang dari itu. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia benar-benar melubangi tanah di bawah puncak pedang, itu sekuat bangunan tanpa pondasi yang kokoh. Terlebih lagi, ketika puncak pedang jatuh ke arah di mana Mo Xiao Yao dan yang lainnya berada, Jun Mo Xie sudah menggali lubang yang luas dan tak berujung.
Dengan upaya gabungan dari atas dan bawah, puncak pedang yang runtuh yang tiba-tiba meningkat dalam kecepatan jatuh dengan keras bang. Batu-batu yang tak terhitung banyaknya mulai berguling turun dari gunung, seperti meteorit. Mereka jatuh dan jatuh ke tanah. Mereka yang tersisa di tanah hanya merasa seolah-olah langit biru yang tiba-tiba berubah menjadi gelap dalam sekejap. Ketinggian puncak pedang mencapai ribuan, dan ketika jatuh seperti ini, area yang dicakupnya secara alami tidak ada habisnya. Lebih jauh lagi, dengan bagian yang jatuh, area yang tertutupi tampaknya telah berlipat ganda. Mo Xiaoyao dan kelompoknya awalnya terletak di dekat kaki puncak pedang. Sekarang dengan kecepatan puncak runtuh, sangat tidak mungkin bahwa 500 orang itu bisa keluar dari lingkaran kematian ini sebelum puncaknya turun, bahkan dengan semua kultivasi dan pelatihan suci mereka. Ketika dihadapkan dengan pertemuan yang begitu mengerikan, semua orang dari 3 tanah suci mulai berlari untuk hidup mereka, terlepas dari mereka yang datang untuk menyergap atau mereka yang telah tiba kemudian. Mereka semua seperti bebek yang dikejar, berlari untuk hidup mereka dalam keadaan gila. Siapa yang masih akan diganggu dengan prinsip dan misi di titik ini? Melarikan diri untuk kehidupan mereka adalah hal yang paling penting saat ini. Semua orang tampak histeris dan hati mereka sepenuhnya diambil alih oleh keputusasaan dan ketakutan akan kematian yang akan datang. Meskipun semua orang jelas tahu bahwa perlawanan mereka sia-sia, mereka masih terus berlari. Manusia akan selalu menghargai hidup mereka, bahkan ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan, mereka masih akan melawan dengan sekuat tenaga. Jika mereka dapat hidup sebentar lagi, atau bahkan 1 detik lagi. Apapun perilaku, status, posisi, gambar semua telah dilempar keluar dari jendela, hanya menyesal bahwa orang tua mereka tidak melahirkan mereka dengan kaki lebih banyak. Ketika dihadapkan dengan kekuatan menakutkan dari lingkungan alam, tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Bahkan jika kamu memiliki tingkat kultivasi atau keterampilan tertinggi, kamu mungkin tidak dapat bertahan dari cobaan seperti ini. Mo Xiaoyao dan Jia Qingyun akan muntah darah. Untuk berpikir bahwa kami didirikan dan didorong ke kondisi yang menyedihkan. Tercela, tak tahu malu, memalukan, kotor. Meskipun mereka masih tidak jelas tentang bagaimana seseorang bisa mengguncang gunung kuno besar dengan kekuatan mereka sendiri, tapi itu jelas bukan kebetulan. Musuh tidak muncul pada waktu yang disepakati, sementara mereka yang tiba tepat waktu mengalami bencana mematikan seperti ini, dan sosok kulit putih yang aneh, semuanya menunjuk fakta, ini adalah musuh yang didirikan. Teori ini jelas valid. Kami benar-benar makan kerugian besar kali ini. Ketika keduanya berlari dengan kekuatan mereka, mereka dengan marah menyesali dan mencaci diri mereka sendiri. Kami jelas menyadari bahwa musuh tidak memiliki niat baik untuk meminta pertempuran, tetapi berpikir mereka terlalu sombong dalam kekuatan dan kemampuan mereka sendiri untuk maju tanpa khawatir. Kami menjepit leher kami di bawah helikopter musuh dan pada dasarnya meminta untuk dibantai. Mo Xiaoyao sangat sedih sehingga dia muntah darah. Dia yakin bahwa kecerdasan dan kecerdasannya tak tertandingi, tetapi untuk membuat kesalahan seperti ini dan membiarkan dirinya dimanipulasi oleh musuh tanpa menyadarinya. Mereka seharusnya mundur saat dia menyadari bahwa musuh belum tiba ketika mereka tiba. Dia memperhatikan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak mencatatnya. Tapi pergantian peristiwa ini terlalu konyol. Bisakah kamu menyalahkan ini pada aku? Siapa F** tahu bahwa gunung tua yang baik akan runtuh seperti ini? Metode apa yang mampu menyebabkan bencana yang mengerikan ini? Apakah aku mungkin bermimpi? Pei, bahkan jika itu adalah mimpi buruk, itu pasti tidak menakutkan. Mo Xiaoyao hampir merasa ingin menangis. Nasib buruk apa ini? Dalam keadaan normal, kapan yang mulia bahkan diperlukan untuk membuat penampilan. Master besar acak manapun akan cukup untuk menangani semuanya. Tetapi saat ini, dia membawa sejumlah besar master dan venerables keluar, hanya untuk bertemu dengan akhir yang menyedihkan dan tragis seperti ini. Dia masih berencana untuk menyelesaikan Tianfa dan keluarga Jun dengan cepat dan kembali ke gunung segera untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Tapi dia tidak berharap akan dihancurkan oleh lawan dengan gunung dan menghadapi kemungkinan kematian. Apakah aku benar-benar tidak akan bertahan hidup dan menjadi panekuk daging nyata? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang yang semakin besar. Mo Xiaoyao akhirnya menangis. Sepertinya itu angan-angan berharap untuk berubah menjadi panekuk daging. Aku akan dihancurkan sepenuhnya, berubah menjadi daging cincang secara langsung. Sialan, kamu bahkan tidak perlu memotong daging untuk pangsit, kami akan menjadi yang instan untuk kamu gunakan. Sebagai ahli venerable tingkat keempat, kematian seperti ini terlalu menyakitkan. Aku tidak bisa mengundurkan diri ke akhir seperti ini. Jia Qingyun, yang sedang berlari, tiba-tiba berhenti di jalurnya dan berteriak seolah-olah dia gila, semua orang. Berhenti berlari. Daerah yang diliputi gunung terlalu besar. Tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri sebelum dihancurkan. Semua orang berkumpul di satu tempat dan menyalurkan semua kekuatan kita untuk melawan bencana ini. Kita hanya akan memiliki kemungkinan bertahan hidup jika kita menemukan jalan keluar.
Jika kita semua terus berlari ke arah yang berbeda, kita semua akan mati. Petik 2. Suaranya cepat dan tergesa-gesa, dan hanya dari mendengarkannya, semua orang merasa seolah-olah hendak muntah darah. Mo Xiaoyao langsung terbangun dan mulai ikut berteriak. Keduanya adalah yang mulia tingkat keempat dengan bertahun-tahun budidaya Xuanqi. Dengan upaya hati-hati dalam berteriak, suara mereka terdengar langsung meskipun ada keributan di sekitarnya. Tetapi mendengar adalah satu hal, dan mengikuti adalah hal lain. Dalam sekejap, 200-300 orang terbang ke sisi mereka secara instan, tetapi sisanya terus mengamuk seperti lalat tanpa kepala, melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Khususnya mereka yang berlari paling jauh lebih terampil dalam kelincahan, secara alami, mereka percaya bahwa mereka dapat lolos dari kematian dengan tingkat kemampuan mereka. Dalam situasi hidup atau mati, siapa yang peduli dengan perintah yang mulia? Mereka terus berlari sendiri, mengabaikan perintah dari Mo Xiaoyao dan Jia Qingyun seolah-olah mereka kentut. Beberapa yang lain jelas terguncang oleh kejadian mengerikan ini dan tidak dapat bereaksi jika mereka mendengarnya. Saat ini, bang, seluruh tanah bergetar. Batu besar pertama akhirnya mendarat ke tanah. Subscribe Penatua. Batu-batu besar dan bebatuan terus-menerus turun hujan dari langit dan lapisan-lapisan salju tebal terbang ke atas karena dampak dari tanah yang bergetar, menciptakan serangkaian gumpalan ledakan raksasa. Pemandangan spektakuler. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan yang dahsyat, diikuti oleh seluruh tubuh gunung. Menjulang di atas kepala dan menghalangi seluruh langit, di mata orang-orang di bawah ini, seluruh dunia baru saja berubah menjadi gelap dan menakutkan. Mo Xiaoyao menjerit nyaring, janggutnya terbang tertiup angin, tersandung saat dia bangkit. Pedangnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menikam dengan kejam ke batu yang masuk. Ledakan. Batu itu meledak menjadi serpihan batu kecil yang terbang melintasi udara. Pada saat itu, dengan lebih dari 10 serangan, 10 batu besar menghilang dari pandangan. Melihat metode seperti itu efektif, semua orang mulai melakukan hal yang sama, mengayunkan senjata mereka, tidak mau hanya duduk diam dan menunggu kematian ketika ada sekilas harapan. Dalam sekejap, sejumlah besar energi dilepaskan, mewarnai langit dengan kembang api yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang mempesona. Semua ahli yang mulia yang sangat terampil dan tak tertandingi ini mulai berjuang untuk hidup mereka melawan batu-batu besar yang tak bernyawa ini. Dan semua mata mereka merah. Semua orang berkumpul bersama, ingatlah untuk menyimpan sebagian energi kamu saat kamu menyerang. Selain itu, 50 dari kalian menembak dengan kekuatan penuh di tanah. Kamu harus membuat lubang sebelum seluruh gunung mendarat. Lebih besar lebih baik, gunakan seluruh energi kamu. Ketika gunung itu mengenai, semua orang melemparkan senjata kamu dan bergegas ke dalam lubang, gunakan semua kekuatanmu untuk menggali lebih dalam ke tanah. Kemudian hubungkan tangan dan bentuk lingkaran pelindung untuk berbagi beban tekanan dari gunung. Hanya seperti ini kita masih memiliki peluang untuk selamat. Hati kami bersatu sebagai satu dalam menghadapi hidup dan mati untuk menyatukan ini bersama. Petik 2. Mo Xiaoyao berteriak dengan sekuat tenaga, urgensi jelas dalam suaranya. Menyelesaikan serangkaian perintah yang begitu panjang dalam satu tarikan napas dan masih dapat berbicara dengan sangat jelas pada saat seperti ini. Di tengah keributan batu-batu yang jatuh dan ledakan, suaranya tampak lemah meskipun kemampuan Xuan yang dibudidayakan secara mendalam. Tetapi suaranya masih didengar oleh banyak orang, setidaknya mereka yang telah berkumpul di sekitarnya mendengarnya. Mo Xiaoyao baru saja menyelesaikan hukumannya ketika ia bergabung dengan Jia Qingyun, Xiao Tianya, dan Ku King. Keempatnya menembak ke tanah di bawah kaki mereka dengan kekuatan penuh pada saat yang sama. Kekuatan 4 Venerables menggunakan kekuatan penuh pada saat yang sama sungguh menakjubkan. Bahkan tanah yang kokoh tidak memiliki peluang perlawanan, dan lubang yang besar dan dalam langsung muncul dengan ledakan. Serangan bersama yang keempat Venerables rencanakan sebelumnya telah menjadi kenyataan, tetapi targetnya bukanlah Tian Fasuan Beast atau Jun Family, tetapi tanah di bawah. Segera, 50 orang bergegas, menembaki tanah dengan seluruh hidup mereka. Dengan kekuatan gabungan dari semua ahli yang sangat terampil ini, lubang itu langsung diperdalam. Mo Xiaoyao meraung dan janggutnya menyebar. Keempat yang mulia menembakkan serangan gabungan lainnya, dan lubang itu semakin dalam. Pada saat mereka menyelesaikan 3 serangan ini, gunung itu sudah tepat di atas kepala mereka. Jeritan melengking dan dahsyat bisa terdengar dari para ahli yang tidak bergabung dengan grup. Terlepas dari mereka yang bingung oleh ketakutan atau mereka yang berpikir keterampilan mereka cukup untuk membantu mereka bertahan hidup, mereka semua dilempari batu hujan dan batu-batu besar. Dan untuk mengeluarkan tangisan putus asa seperti itu, bisa dibayangkan bahwa mereka akan dihancurkan sampai mati di saat berikutnya. Tidak ada waktu lagi. Semua orang bergegas ke sini. Lebih cepat. Mo Xiaoyao berteriak. Sebuah batu besar menghantam tengkoraknya, tetapi pecah menjadi berkeping-keping. Tengkorak yang keras. Dia terbang ke dasar lubang, meludahkan seteguk darah, sebelum mengirim 10 serangan berturut-turut ke tanah lagi.
Senjata yang tak terhitung mulai bersinar pada saat yang sama dan terbang keluar dari tangan memegangnya dan masuk ke tubuh gunung yang masuk. Itu adalah senjata tercinta yang telah mengikuti para ahli ini selama ratusan tahun, mitra dan kawan terdekat mereka. Setiap orang adalah harta langka. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang pelit. Tidak ada keraguan. Dalam situasi hidup dan mati, tidak ada yang masih memendam barang-barang eksternal ini. Dalam sekejap, semua ahli ini, yang wajahnya hijau dan lelah, melompat ke lubang yang dalam. Tetapi meskipun mereka sangat letih, mereka masih mengumpulkan energi sekecil apapun yang mereka miliki dan menembakkannya ke tanah. Lubang yang mereka ciptakan adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Semakin dalam lubang, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Kalau tidak, ketika gunung itu jatuh, getaran dari benturan akan cukup untuk mengguncang seseorang sampai mati. Dampaknya bahkan bisa menyebabkan tanah di bawahnya menyatu dan meremas semua orang sampai mati. Terlepas dari betapa kuatnya seorang ahli, dalam menghadapi kekuatan alam, semua orang seperti semut. Pada saat ini, semua orang hanya bisa memikirkan bersembunyi dari dihancurkan oleh gunung, tidak ada yang punya pikiran untuk mempertimbangkan bagaimana keluar dari tanah jika mereka berhasil menghindari kematian instan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita selamat dari ini. Tepat ketika orang terakhir memasuki lubang, gunung raksasa itu akhirnya jatuh dengan kuat ke tanah. Hong! Akhirnya, suara memekakkan telinga terdengar di sekitar. Pada saat ini, tanah tidak mengalami getaran apapun, tetapi melompat. Ya, itu melompat. Batuan gunung terbang tinggi ke langit dari tumbukan dan mendarat di suatu tempat tanpa sepengetahuan meteorit. Bahkan Blizzard Silver City yang jauh, potongan arsitektur raksasa itu, melompat ke udara karena perubahan besar ini. Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya. Seluruh kota melompat seperti manusia, bahkan pangkalan yang paling kokoh meninggalkan tanah dalam sekejap itu. Dan setidaknya 3 kaki. Peningkatan ketinggian mendadak yang aneh ini hanya bisa digambarkan sebagai lompatan besar. Dan itu seperti melompat tinggi. Secara harfiah menarik dirinya keluar dari tanah. Tapi penampilan yang sulit seperti ini, dilakukan oleh seluruh city, ini. Tidak ada yang pernah melihat sebelumnya. Kemudian Blizzard Silver City mendarat kembali ke tanah dengan sebuah bank seperti orang yang tidak bisa memegang minuman kerasnya tiba-tiba menenggak seluruh kendi itu. Tersandung kiri dan kanan sebelum menabrak wajah pertama ke tanah. Setiap bangunan di Blizzard Silver City runtuh dengan cepat di saat itu juga. Gelombang tangisan histeris dan panik terdengar, dan erangan kesakitan ada di mana-mana. Mengikuti itu adalah pandangan yang akan sulit didapat bahkan dalam jutaan tahun. 7 puncak gunung di sekitar Blizzard Silver City mulai mengirimkan getaran pada saat yang sama. Kemudian, semua salju yang menumpuk di puncak semua gunung ini terbang ke atas pada saat yang sama, memperlihatkan puncak gunung. Puncak gunung berwarna coklat kekuningan yang belum pernah terungkap bahkan dalam 10.000 tahun. Lapisan salju dan es ini berhenti di udara seperti topi kerucut tajam, berlubang di tengah dan seperti jamur runcing. Seperti 7 botak telah melepas topi mereka pada saat yang sama, mengekspos puncak gunung tanpa pohon. Pemandangan spektakuler seperti itu membuat Jun Mosie, yang melayang di udara untuk menghindari musibah, dengan sangat kagum dan takjub. Benar-benar spektakuler, mataku masuk untuk mengobati hari ini. Jika aku membawa kamera untuk mengambil gambar ini dan menjualnya kembali di bumi, bahkan cucu-cucu aku bisa pensiun dengan uang yang diperoleh. Sayang sekali. Petik 2. Dia belum selesai mengagumi ketika tontonan tak terlukiskan lainnya dibuka. Meskipun ketujuh topi itu terbang dalam sinkronisasi, mereka semua jatuh pada waktu yang berbeda karena ukurannya yang berbeda. Tidak ada banyak perbedaan di negara bagian mereka mulai runtuh, karena mereka semua telah memicu serangkaian longsoran dengan skala yang sama. Dan mereka semua adalah longsoran salju hebat. Longsoran skala seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jun Mosie pasti berani bertaruh bahwa bahkan jika pegunungan Himalaya mengalami longsoran salju, itu pasti tidak akan sebanding dengan ini. Salju terbang dan menutupi semuanya di atas kepala. Pemandangan seperti ini, bahkan 70 Bahkan 70.000 bom atom yang meledak secara bersamaan tidak dapat menciptakan efek mengerikan seperti itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua gunung lain, terlepas dari jarak mereka, merespons serangkaian fulminasi longsor ini. Semua gunung ini bergetar gila-gilaan seolah-olah mereka menari disko di sebuah klub setelah mabuk alkohol dan menikmati ekstasi. Jika lapisan-lapisan salju yang terakumulasi itu adalah pakaian, maka semua puncak gunung yang banyak itu melakukan striptease secara sinkron, berjuang untuk memicu longsoran dan longsor mereka sendiri. Semua gunung dan lembah ini terlibat dalam kompetisi gila. Mari kita lihat siapa yang dapat memicu longsoran salju terbesar. Mari kita lihat longsoran siapa yang paling kuat. Mari kita lihat yang longsoran salju siapa yang bisa menghujani yang tertinggi. Mari kita lihat siapa yang mengalami longsoran salju tercantik.
Mari kita lihat longsoran siapa yang menutupi area terhebat. Angin timur bertiup, genderang perang berdebar kencang. Setiap gunung adalah tumpukan sejuta tahun yang tidak takut untuk bersaing. Persaingan, longsoran salju ini berlanjut selama 1 jam sebelum akhirnya berhenti dengan enggan. Tanah terus bergetar, tetapi akhirnya setelah waktu yang sangat lama, semuanya menjadi diam dan sunyi. Seluruh wilayah pegunungan telah mengalami perubahan total. Medan tempat ribuan gunung berdiri sebelumnya telah berubah menjadi tanah datar yang luas dan tak berujung. Semua puncak telah dipersingkat setidaknya setengah dari ketinggian aslinya. Berdiri dengan kontras, hanya tonjolan kecil yang menonjol di tengah dataran bersalju seperti kepala jamur, tetapi tidak sedikit pun salju menutupi kepalanya yang T3L4N4 nanogram. Jumlah salju ini adalah hasil akumulasi salju selama ribuan tahun, untuk semua jatuh dalam rentang waktu yang sama, itu masih dalam jumlah besar. Tidak heran semua tebing berbahaya dan lembah yang tak berujung terisi hingga penuh, menciptakan tanah datar yang luas. Gunung bersalju sekarang tampak lebih datar daripada dataran datar. Keren. Ini benar-benar menyenangkan. Jun Mosie yang sedang menonton dari tempat teraman, udara, sangat senang dan terhibur oleh seluruh tontonan. Dia tidak bisa membantu tetapi menulis puisi di tempat, membacakannya dengan keras ketika dia menggerakkan kepalanya di sekitar wahyu. Pemandangan negara utara, ribuan lias tertutup, berputar salju di langit yang luas, melihat di sepanjang wilayah kota Perak, hanya putih yang luas dan tak berujung terlihat. Atas ke bawah gunung bersalju, seluruh lonjakan deras. Pegunungan menari dan mengekspos kepala mereka yang T3L4N4 nanogram, melemparkan topi besar mereka, dan dengan surga untuk ketampanan mereka. Melihat pada hari yang cerah, menyaksikan tumpahan darah segar, sangat memikat. Gunung bersalju diperkaya dalam keindahan pemandangan ini, mematahkan punggung 3 tanah suci. Kasihan, yang mulia hidup dan mati telah menemui kematian, Wandering Venerable tidak bisa lagi berkeliaran. Oh mereka semua telah menjadi masa lalu, dalam hal pahlawan yang brilian, aku masih yang terbaik satu. Petik 2. Subscribe Penatua. Puisi yang bagus, benar-benar, puisi yang hebat. Jun Mosia menggelengkan kepalanya dengan kagum pada kreasinya sendiri, sangat puas dengan bakatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang sastra. Teroris ini, yang seorang diri mengatur kehancuran puncak pedang, memicu tanah longsor dan longsoran salju yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia dan juga telah menyebabkan kehancuran total pemandangan pegunungan, dan menyebabkan Blizzard Silver City yang menakutkan berubah menjadi tak terhitung jumlahnya potongan-potongan dijentikan jari bahkan merasa senang dengan dirinya sendiri. Orang macam apa ini? Bukankah ini terlalu berlebihan? Jauh dari sana, tanah bersalju bergerak, sebuah kepala muncul dari tanah dengan seekor suara mendesing, lalu yang lain muncul, diikuti oleh lebih dari 100 kepala, dan semua orang pucat pasi. Darah menetes dari mulut mereka dalam keadaan menyedihkan. Ini adalah orang-orang dari keluarga Xiao. Mereka dipaksa untuk menyergap binatang Xuan dan keluarga Jun oleh para ahli dari 3 tanah suci. Karena mereka masih relatif dekat, mereka terjebak dalam bencana. Meskipun mereka tidak dihancurkan sampai mati lebih dulu, mereka lebih bodoh, dan dalam menghadapi guncangan hebat dan hebat, banyak dari orang-orang mereka gagal bertahan hidup. Kelompok orang ini memiliki hampir 300 orang pada saat kedatangan. Sekitar 70 hingga 80 orang tewas akibat batu-batu terbang, mereka yang selamat dari semua luka-luka yang diderita, dan gempa susulan menewaskan 50 orang lainnya. Mereka kurang dari setengah dari total tenaga kerja mereka, karena ada banyak korban. Selain itu, ada banyak yang masih terkubur di bawah longsoran salju yang berjuang untuk hidup mereka, tidak bisa keluar karena cedera berat yang mereka alami. Tetapi mereka yang berhasil melarikan diri juga terluka parah, bagaimana mereka memiliki kekuatan ekstra untuk menyelamatkan mereka. Jadi mereka yang selamat sama saja sudah mati. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup bagaimanapun caranya. Pria terkuat dari keluarga Xiao, Xiao Xingyun memanjat dengan gemetar, wajahnya tertulis dengan syok saat melihat di depannya. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat ke arah Blizzard Silver City, dia mulai tertawa dengan gila-gilaan, berteriak keras, hahaha. Itu keren. Apa yang tidak bisa diperoleh keluarga Xiao, apakah itu berarti keluarga Han dapat memilikinya selamanya? Hahaha. Akhirnya semuanya hancur. Kehancuran yang bagus. Hanya berpisah seperti ini, sempurna. F** kamu Blizzard Silver City. Hahaha. Ini terasa hebat, hebat. Dia melompat ketika berteriak dan berteriak, terlihat seperti orang gila. Orang-orang lain yang telah menggali jalan keluar berdarah dari telinga mereka, gendang telinga mereka telah rusak akibat gempa. Mereka tidak dapat mendengar sepatah kata pun yang dia teriakkan dengan jelas, jadi mereka menyaksikannya melompat-lompat dan membuka mulutnya seperti orang gila, seolah-olah dia sedang melakukan pantomim. Sebenarnya, bahkan Xiao Xingyun tidak bisa mendengar apa yang dia teriakkan, tetapi dia hanya berteriak seolah dia kehilangan jiwanya atau kesurupan. Ini adalah seorang lelaki tua yang menghabiskan seluruh hidupnya dengan licik merencanakan untuk mengambil posisi. Seorang pria kejam dan tangguh dari generasinya.
Jika dia tidak cukup sial untuk bertemu Jun Mosie, akan ada peluang besar baginya untuk berhasil. Tapi dia benar-benar terlalu sial untuk bertemu seorang pria jahat yang ditakdirkan dalam hidupnya. Pertama-tama membuat keturunannya menjadi cacat, kemudian dimanipulasi untuk membunuh adik laki-lakinya sendiri. Bahkan ketika mimpinya hampir tercapai, semuanya dihancurkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pukulan demi pukulan mendarat padanya, secara fisik dan mental, sudah terlalu berat baginya untuk ditanggung. Serangan berturut-turut seperti itu telah membuatnya mogok, sekarang melihat tujuan hidupnya yang panjang, segala yang telah ia kerjakan dengan sangat banyak, Blizzard Silver City yang sangat diinginkannya berubah menjadi tumpukan puing dalam satu hari, ia akhirnya kehilangan kelerengnya. Tidak ada orang lain yang ikut campur, dan semua upayanya yang melelahkan, semua yang ia junjung tinggi, semua cita-cita dan tujuannya, semua perencanaan dan perhitungannya yang hati-hati, dihancurkan di tangan satu orang, Jun Mosie. Semuanya sudah berakhir untuk Xiao Xingyun. Xiao Xingyun saat ini bukan lagi orang yang licik, manipulatif, dan licik lagi. Seluruh rohnya hancur, dia benar-benar pergi. Menonton Xiao Xingyun, yang tertawa dan melompat-lompat tanpa hawa ahli keterampilan Xuan, para ahli dari 3 tanah suci yang bertugas mengawasi keluarga Xiao saling melirik satu sama lain tanpa kata dan menggelengkan kepala ke arah satu sama lain. Melihat semua orang yang bertingkah seperti bebek tersambar petir, mereka menghela nafas dalam sinkronisasi. Jika musuh tiba sekarang, dengan kondisi mereka saat ini, bagaimana mereka bisa bertempur? Bahkan jika mereka mampu terlibat dalam pertempuran, berapa banyak dari mereka akan mampu mengerahkan kekuatan tempur yang cukup? Pemimpin kelompok ahli dari 3 tanah suci memberi tanda kepada yang lainnya untuk dengan cepat menggunakan waktu saat ini untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat pulih kembali ke kondisi murni, mereka harus mendapatkan kembali indera pendengaran mereka. Perasaan tidak dapat mendengar benar-benar terlalu tidak nyaman. Setelah beberapa waktu, mereka yang memiliki kultivasi Swan Spirit yang lebih dalam berhasil sedikit pulih. Sementara suara mendengung tetap ada di gendang telinga, setidaknya mereka bisa mendengar suara satu sama lain sekarang. Tinggalkan 2 pria ini di sini. Sisanya bergegas untuk melihatnya. Tidak yakin bagaimana yang mulia. Semoga mereka. Petik 2. 8 orang terbang seperti bintang jatuh, melihat sekeliling. Mereka semua menghirup udara dingin yang tajam. Di tanah, serangkaian gunung yang jatuh muncul entah dari mana, setinggi ratusan meter dan ditutupi dengan batu-batu besar. Batu-batu besar yang belum berhenti terhuyung goyah, melepaskan suara gemuruh. Di sampingnya, ada beberapa retakan besar yang sangat gelap sehingga kamu tidak bisa melihat bagian bawahnya, jelas akibat dari getaran yang hebat. Tidak ada satupun jiwa yang terlihat di sekitarnya, semua ahli lain dari 3 tanah suci telah menghilang. Ke-8 orang itu berdiri di depan gunung seperti ikan belanak yang tertegun. Melihat tubuh gunung raksasa ini, punggung semua orang menjadi dingin. Situasi saat ini sama sekali tidak optimis. Tanpa ragu, Mo Xiaoyao dan yang lainnya dimakamkan di bawah ini. Tetapi dengan analisis situasi di depan mata mereka, ke-8 orang itu tidak memiliki banyak harapan tentang kemungkinan Mo Xiaoyao dan partainya menjadi hidup. Salah satu orang yang kebetulan berada di sana hampir mati di tanah longsor ketika dia mengejar Chu Qihun. Tanah longsor itu hanya 1/100 dari ini dalam skala, tetapi dia sudah dihancurkan ke negara itu, meskipun Mo Xiaoyao dan yang lainnya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, mereka jelas tidak 100 kali lebih kuat darinya. Hampir tidak mungkin untuk selamat dari cobaan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan manusia belaka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, sebelum kekuatan alam, semua orang hanyalah kentut. Bagaimana ini terjadi tidak perlu banyak pertimbangan, itu sama sekali tidak berharap sama sekali. Ke-8 orang ini berdiri terpana, ember berkeringat. Terlalu sulit untuk percaya bahwa kekuatan yang begitu kuat, kombinasi dari 500 tuan besar dan 4 yang mulia, semuanya binasa dalam sekejap mata. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Tiba-tiba, suara bergetar terdengar dari bawah tanah, hampir seolah-olah seseorang sedang memalu tanah. Mereka belum mati. Ke-8 orang itu berseru dalam kebahagiaan atas perubahan ajaib dalam situasi. Mereka semua menempelkan telinga ke tanah, mendengarkan dengan cermat kemana suara itu berasal sehingga mereka dapat memberikan bantuan dari luar. Semua orang sadar bahwa bahkan jika Mo Xiaoyao dan kelompoknya cukup beruntung untuk bertahan hidup, udara di bawahnya tipis, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mati lemas. Misi penyelamatan semacam ini harus dilakukan secepat mungkin. Kehidupan menjadi hilang dalam sekejap mata. Setelah mendengarkan dengan seksama, mereka semua 8 tidak bisa berkata-kata. Suara ketukan jelas berasal dari daerah dekat pusat gunung. Untuk menyelamatkannya, mereka harus mengubah semua batu besar itu. Melihat gunung ini berbaring secara horizontal, semua orang merasakan getaran di duri mereka. Bahkan batu-batu kecil pasti beratnya ribuan jin. Yang lebih besar, bahkan skala penimbangan untuk mengukur jutaan kilogram akan hancur.
Salah satu dari orang-orang yang lebih cerdas memberikan saran. Dari celah, kita bisa menggali jalan kita dari samping. 7 yang lain menjadi cerah saat mendengar ide itu, meskipun mungkin lebih jauh, itu akan jauh lebih cepat. Tanpa penundaan lebih lanjut, kedelapan orang itu mulai bekerja segera. Menemukan lokasi yang cocok di sisi celah, mereka membuat lubang yang cukup besar untuk seseorang berdiri dan mulai menggali terowongan. Tanpa diskusi apapun, mereka berpisah untuk bekerja. 4 orang menggali batu sementara 4 lainnya mengangkut potongan-potongan batu keluar dari terowongan. 8 ini adalah pakar ahli yang hebat, bekerja dengan efisiensi penuh, ditambah dengan tanah yang lebih dekat ke celah, kemajuan ini sangat dapat diterima. Dengan kedua belah pihak bekerja keras, suara ketukan di sisi lain jelas menjadi lebih berbeda, tetapi juga lebih lemah. Jelas pihak lain sudah terbakar. 8 orang terus bekerja tanpa henti, menyisir upaya mereka untuk menciptakan suara yang cukup untuk membuat pihak lain tahu bahwa mereka memikirkan solusi. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Itu menjadi benar-benar hitam tanpa sinar cahaya. Itu baru pagi, dan fajar baru saja rusak. Matahari belum muncul, bagaimana mungkin gelap lagi? Sementara 8 orang itu bertanya-tanya, mereka tiba-tiba mendengar tangisan putus asa dari sisi yang tertinggal. Salah satu orang yang bertugas bergerak berlari keluar dengan cepat untuk melihatnya. Dia berteriak sebelum berlari kembali, pucat seperti selimut. Dengan gemetar tak terkendali, dia tergagap, SKT the sky. D mati. Petik 2. Apa? Langit sudah mati. 3 penggerak lainnya menuju keluar dari terowongan untuk melihatnya. Mereka semua jatuh puntung, dan mulai menangis. D mati. Kita mati. Dari cakrawala yang jauh, seluruh deretan kren besar, dalam ratusan, terbang dalam barisan rapi dari tempat matahari terbit. Tapi mengapa para ahli ini takut pada kren saja? Masalahnya terletak pada derek mistis itu yang jelas-jelas adalah puncak tingkat 9 binatang suan. Setiap orang dari mereka tampak penuh vitalitas, sayap mereka membentang besar dan mengesankan, paruh mereka tajam seperti pedang. Cakar tebal mereka menimbulkan cengkeraman mematikan, dan sinar dingin muncul dari cakar tajam mereka. Mata merah besar mereka, sengit dan mengancam, dengan dahaga darah berkilauan dari mereka. Kedelapan ahli ini belum pernah melihat begitu banyak puncak 9 binatang suan beraksi. Sebuah barisan seperti ini, beberapa dari mereka akan tercabik-cabik dalam hitungan detik, tapi itu belum semuanya. Apa yang benar-benar menakutkan belum datang. Di punggung puncak-puncak itu, 9 kren suan adalah pria yang besar, dan berotot, dengan cahaya tajam yang mengancam di tengah-tengah keliaran yang tak dapat dijangkau di mata mereka, memakai ekspresi pemangsa yang mencari mangsa. 8 orang langsung tahu bahwa ini bukan orang normal, mereka jelas-jelas binatang suan yang telah berhasil mengambil bentuk manusia. Sampah. F***, mengapa ada begitu banyak? Subscribe Penatua. Ada kumpulan yang datang dari segala arah, utara, selatan, timur, barat. Menutupi seluruh tempat. Tentara binatang suan. Kekuatan keluarga Jun. Aura yang berat dan menindas turun. Pasukan terakhir turun dari atas di atas kepala mereka, menghalangi sinar cahaya terakhir dan juga kemungkinan melarikan diri. Ya Tuhan! 8 yang menggali terowongan terpana menyaksikan pemandangan megah di langit di depan mereka. Mereka tiba-tiba merasakan menggigil yang langsung dari atas kepala mereka ke lubang sepatu mereka. Badum, badum. Mereka semua jatuh ke tanah dengan pantat mereka, dan pada saat ini, mereka semua memiliki keinginan yang sama untuk menghapus perlindungan keterampilan suan dan membenturkan kepala mereka ke dinding. Pertarungan. Pertarungan apa? Dengan antrean seperti ini, dibandingkan dengan jumlah kita bahkan tidak akan menjadikan potongan sebagai hidangan pembuka. Militer musuh didisiplinkan dan semua orang penuh vitalitas dan semangat, mereka sudah mengepung seluruh area. Di sisi kami, satu-satunya kekuatan tempur kami masih terkubur di bawah tanah. Bahkan jika mereka berhasil keluar, mereka semua akan kelelahan dan terluka. Dan harus menghadapi pasukan yang menakutkan ini. Tidak ada harapan untuk diantisipasi. Seperti seorang wanita janda yang mengalami menopause dan kehilangan putra satu-satunya, sama sekali tidak ada harapan. Sama seperti 8 tuan besar ini putus asa, mereka mendengar suara keras ledakan dari tanah. Dengan upaya mereka, ada resistensi yang lebih rendah dari tanah. Sementara 8 orang ini telah kehilangan kepercayaan diri dan berhenti mencoba, mereka yang terjebak di dalam mengerahkan sedikit terakhir kekuatan mereka dengan keinginan mereka untuk hidup berhasil melubangi jalan keluar mereka. Mo Xiaoyao dan yang lainnya akhirnya bisa melihat cahaya lagi, tetapi 8 yang berada di luar tidak memiliki sukacita di wajah mereka. Jika orang-orang ini melesat keluar beberapa saat sebelumnya, mereka akan membawa secercah harapan. Tetapi pada saat ini, keputusasaan tidak hanya sepenuhnya kembali, tetapi bahkan lebih gelap dari sebelumnya.
Terlepas dari seberapa tinggi status kamu, seberapa kuat kamu, betapa mulia catatan pertempuran kamu, saat ini, semua orang hanyalah orang yang terjebak dalam liang, pecundang total, pelemah. Menghadapi situasi yang mengerikan seperti ini, dengan begitu banyak luka berat yang diderita, apakah ada perbedaan dalam keluar atau tidak? Mungkin dengan mati di dalam, seseorang mungkin masih mati dengan sedikit martabat, tetapi begitu mereka keluar, mereka menjadi sasaran penghinaan dan ejekan lagi. Bagaimanapun mereka akan mati, tanpa keraguan. Yang mulia pengembara Mo Xiaoyao berlumuran darah, dan darah masih menetes dari mulutnya. Memar memotori wajahnya, dan bahkan rambut di kepalanya berkerumun karena darah. Pakaiannya sobek dan compang camping, dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Tidak ada sisa-sisa auranya di masa lalu, tetapi dibandingkan dengan yang lain, dia adalah salah satu dari mereka yang menderita paling sedikit cedera. Ratusan orang yang tersisa benar-benar tertutup luka-luka, wajah mereka pucat pasi, terengah-engah, beberapa dari mereka bahkan harus menyeret anggota badan mereka yang rusak dan lumpuh. Orang-orang ini pada awalnya masih sangat beruntung, berhasil lolos dari kematian dengan membuat lubang di tanah. Tapi mungkin mereka telah menggunakan semua keberuntungan mereka dalam pertemuan yang sangat sulit ini. Setelah mereka semua masuk, apakah mereka menyadari itu adalah lapisan Swan Ice berusia ribuan tahun? Bahkan batu raksasa yang lengkap tidak akan membuat para ahli ini merasa putus asa seperti ini. Kekerasan lapisan es Swan sangat sulit, lebih dari itu dari batu raksasa, ini menyebabkan mereka tetap terjebak terlalu lama, hampir mati lemas. Digabungkan dengan seri dampak sebelumnya dari getaran dan tekanan konvergensi, 100 ahli terkemuka ini telah menggunakan sebagian besar Swan Qi mereka. Itu sangat tidak adil. Dari 300 yang berhasil bersembunyi di dalam, hanya kurang dari 100 yang berhasil membuat jalan mereka. Yang lain telah kehilangan nyawa mereka di tanah di bawah, dan bahkan mereka yang berhasil keluar mengalami luka berat dan kelelahan. Mo Xiaoyao, Jia Qingyun, dan Xiao Tianya baru saja muncul pada pembukaan terowongan, menghirup udara segar dan sadar, tetapi pada saat berikutnya, mereka semua membeku ketakutan. Mereka saat ini, sebagai Venerables 4 tingkat, nyaris tidak memiliki seperlima dari kemampuan bertarung mereka. Tapi musuh sudah terisi penuh dan siap, sudah mengepung mereka. Tidak ada keraguan dalam pertempuran ini. Sama sekali tidak perlu bertarung. Dengan paksa mereka untuk mencoba bertarung hanya meminta diejek. Di bawah komando Jun Wuyi, Mei Sueyan dan yang lainnya telah berjalan untuk tiba pada waktu yang ditentukan Jun Mo Xie, tetapi di tengah jalan, puncak pedang tiba-tiba runtuh, menyebabkan 80% dari Swan Beast terbang menjadi ketakutan dan jatuh dari langit dan hampir terkubur hidup-hidup oleh longsoran salju. Tapi untungnya mereka terlalu jauh, jadi mereka hanya menghadapi longsoran skala kecil tanpa ancaman yang lebih besar, dan dengan kemampuan solid semua orang, tentu saja mereka bisa bertahan tanpa kehilangan. Meski begitu, semua orang sangat ketakutan sehingga semua warna meninggalkan wajah mereka. Pikiran Mei Sueyan dan Chu Qihun jelas, The Sword Peak. Benar-benar runtuh. Sumpah keluarga Dongfang rusak. Sumpah yang tidak mungkin dilanggar telah dilanggar. Diyakini bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang memiliki kemampuan ini selain Jun Mo Xie, sebuah eksistensi yang menentang surga. Berpikir, atau bahkan tahu, adalah satu hal, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, adalah hal lain. Semua orang melihat gunung besar itu tergeletak di sisinya. Terlepas dari semua persiapan mental yang mereka miliki, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Betapa kecil dan seperti semut mereka sebelum gunung besar ini. Dan Jun Mo Xie mampu membuat gunung besar ini runtuh begitu saja. Luar biasa. Bahkan jika mereka menyaksikan semua kejenakaan Tuan Muda Jun sebelumnya, masih sulit untuk mencerna prestasi ajaib ini hari ini. Level perubahan ini, bagaimana bisa dilakukan oleh manusia biasa? Setelah gempa, Jun Wuyi segera mengubah perintahnya, mengatur Swan Beast dan para ahli menjadi 7 tim, membuat kandang untuk melampirkan daerah itu dari segala arah. Perubahan mendadak dalam rencana oleh Jun Wuyi adalah pelengkap sempurna untuk surat tantangan oleh Jun Mo Xie. Tidak ada yang akan bisa melarikan diri dari jaring ketat Swan Beast ini. Setelah semua orang mendarat, pasukan dibagi menjadi 2. Pasukan keluarga Jun mengepung daerah itu sementara Falcon Soliter, Feng Juanyun, Jun Wuyi, Si Kong Hanye, Duan Wu Chaofan, dan keluarga Dongfang dikirim untuk menekan sisa-sisa keluarga Xiao. Pasukan Tianfa yang dipimpin oleh Mei Sueyan menjebak Mo Xiaoyao yang baru muncul dan kelompoknya sepenuhnya. Menghadapi kekuatan gagah dari keluarga Jun, semua orang di keluarga Xiao hanya duduk di tanah gemetar, kaki mereka berubah menjadi jeli dengan ketakutan. Mereka telah kehilangan keberanian terakhir mereka untuk melakukan perlawanan. Jun Mo Xie mengamati dari atas untuk sementara, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melarikan diri sebelum turun. Dia telah mengawasi dengan ketat dari atas sepanjang waktu, jika ada yang mencoba melarikan diri, mereka akan menjadi orang pertama yang dia bunuh secara pribadi. Keluarga Xiao menyerah secara instan, tidak memiliki kemauan untuk bertarung.
Akhirnya sudah diputuskan, jadi Jun Moxia memilih untuk mendarat di sisi tempat Tianfa berada. Sementara Mo Xiaoyao dan kelompoknya menderita luka-luka dan kemampuan bertarung mereka sangat berkurang, mereka masih ahli. Seekor binatang yang terpojok akan melakukan upaya terakhir yang menggila untuk menggigit kembali. Itu tidak masuk akal bahwa tidak akan ada kerusakan yang disebabkan. Dan Jun Moxia telah merencanakan dengan hati-hati seluruh pengaturan ini untuk memastikan bahwa tidak akan ada korban. Jika sesuatu terjadi, Jun Moxia tidak akan senang. Yang Mulia Mei, benar-benar, metode hebat. Mo Xiaoyao batuk tanah dan darah, pucat maut. Dia tertawa sinis. Rencana yang licik. Batuk, untuk berpikir kamu akan mengeksekusinya. Aku terkesan. Aku tidak pantas. Dibandingkan dengan berbagai metode mendalam yang digunakan 3 tanah suci, ini bukan apa-apa. Yang Mulia Mo telah membuatku tersanjung. Mei Sueyan berbicara dengan sederhana. Dipakai seluruhnya dalam warna putih, itu kontras baru dengan keadaan menyedihkan yang dialami Mo Xiaoyao. Langit dan bumi, benar-benar membuat perbedaan antara atas dan bawah. Huff. Mengirim surat tantangan secara terbuka, menyiapkan perjanjian, tetapi menggunakan metode tercela seperti itu dalam gelap, berkomplot melawan kita. Kembali pada kata-kata kamu. Menang bukan dengan bertarung, mustahil untuk tidak menang. Mo Xiaoyao melirik sekilas pada jumlah pria yang dia tinggalkan, amarah menyebabkan dia gemetar di seluruh. Yang Mulia Mei, bisakah kamu bahkan dianggap sebagai Raja Binatang Suan dari Tianfa? Tuan, apakah kamu berpikir metode curang seperti itu memuji status kamu sebagai Tuan Tianfa? Petik 2. Jadi bagaimana jika aku adalah Tuan Tianfa? Aku hanya target yang hidupnya setelah 3 tanah suci. Mo Xiaoyao, dengan kejadian tiba-tiba hari ini, bagaimana semua ini salahku? Apakah ada tujuan menggunakan menyalahkan sebagai alasan kamu? Mei Sueyan menjawab dengan dingin, meremehkan di matanya. Mo Xiaoyao sangat marah pada saat ini sehingga dia merasa ingin bunuh diri. Hampir 600 ahli dari 3 tanah suci telah mengikutinya, tetapi karena runtuhnya puncak pedang yang tiba-tiba, hampir 500 orang dihancurkan hingga mati seperti itu. Orang yang tersisa kurang dari 100. Pukulan seberat ini benar-benar memberi Mo Xiaoyao keinginan besar untuk bunuh diri. Ini adalah pasukan elit dari perang untuk merebut surga. 3 tanah suci telah kehilangan sepertiga dari pasukan mereka tiba-tiba, bagaimana mereka bertarung dalam perang yang akan datang untuk merebut surga. Mo Xiaoyao tidak menjadi seorang munafik saat ini, dia benar-benar khawatir akan keselamatan benua dari lubuk hatinya. Ketika 3 tanah suci berada di puncaknya, tidak pernah ada kecelakaan dalam perang untuk merebut surga. Mereka bahkan merasa bahwa mereka terlalu kuat, terlalu perkasa, dan terlalu memikirkan orang luar yang aneh. Itulah sebabnya mereka memiliki ide menarik untuk menargetkan Tianfa, menentukan lawan sebelumnya. Membasmi Tianfa terlebih dahulu, bahkan memegang Beast King sebagai tahanan dan menggunakannya sebagai tumpangan, menggunakan Suankor untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, kemudian memfokuskan seluruh energi mereka pada perang untuk merebut surga untuk merebut kemenangan melindungi keselamatan umat manusia. Pada saat yang sama, memperbaiki pepatah memalukan yang telah berlangsung selama ribuan tahun, dalam perang untuk merebut surga, Tianfa adalah pertempuran pertama. Tapi sekarang, Mo Xiaoyao benar-benar menyesalinya. Kenapa dia tidak menunggu sampai perang untuk merebut surga sudah berakhir? Yang bisa dipikirkan Mo Xiaoyao saat ini bukanlah apakah mereka akan berhasil hidup-hidup, tetapi jika mereka mati di sini, bisakah perang untuk merebut surga masih dimenangkan? Subscribe Penatua. Jika mereka tidak bisa menang, maka balapan aneh akan menyerang, dan daratan akan jatuh ke dalam bencana. Orang-orang biasa akan bertemu dengan racun, dan kekacauan akan memerintah di seluruh negeri. Bukankah 3 tanah suci akan menjadi pendosa terbesar di dunia? Selanjutnya, masalah ini tentang Tianfa juga diprakarsai oleh mereka. Tidak ada yang mengatakan akan membuat kesalahan Tianfa. Bahkan jika ras aneh benar-benar berhasil dalam invasi mereka, lingkungan hidup dari Tianfa Suan Beast tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada pasukan luar yang pernah berhasil menyerbu hutan Tianfa. Itulah yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan juga akan sama di masa depan. Situasi saat ini adalah situasi di mana jika mereka ingin maju, itu tidak mungkin. Jika mereka ingin bertarung, mereka tidak akan bisa mengalahkan musuh mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, itu akan menjadi lebih sulit. Dapat dikatakan bahwa mereka mencapai kesimpulan yang tidak dapat diubah. Pihak lain telah tiba dengan kekuatan yang tangguh dan sama sekali tidak memiliki niat untuk membiarkan mereka pergi. Dari kelihatannya, nasib mereka sudah disegel. Mo Xiaoyao berbalik dan menatap ekspresi putus asa dan pasrah di wajah yang lain. Kemudian, dia mengertakkan giginya, meluruskan tubuhnya, dan berjalan perlahan menuju Mei Sueyan. Langkahnya berat dan tegas, dan wajahnya dingin dan tegas. Api ganas terbakar di matanya. Saudara Mo, apa yang kamu lakukan? Jia Qingyun melompat di depannya. Savage Venerable ini juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya pucat, dan dia tampak seperti roh jahat.
Bahkan dalam periode paling sulit dan tertindas dalam kehidupan mereka, Yang Mulia ini mungkin belum pernah direduksi menjadi keadaan seperti itu sebelumnya. Minggir, orang tua ini akan memohon belas kasihan. Rambut hitam pekat Mo Xiaoyao terbang ringan ditiup angin. Meskipun wajahnya diwarnai dengan rasa malu yang dalam, sebenarnya ada juga kecemerlangan yang dalam. Apa? Mohon belas kasihan. Jia Qingyun berseru kaget dan matanya membelalak. Brother Mo, seorang pria dapat meninggalkan harga dirinya, tetapi dia harus memiliki tulang belakang. Kita semua pejuang pemberani, jika kita harus mati, jadilah itu. Bagaimana kita bisa berlutut dan memohon, demi memperpanjang keberadaan yang menyedihkan beberapa hari lagi? Apakah beberapa ratus tahun reputasi kita begitu murah sehingga tidak dihargai? Bahkan jika kita harus mati dengan gagah berani, itu lebih baik daripada menjalani kehidupan yang memalukan. Petik 2. Omong kosong. Apakah orang tua ini adalah orang yang takut mati? Tetapi jika kamu dan aku binasa, apa yang akan terjadi pada perang untuk merebut surga? Jika daratan kalah perang karena kita, siapa yang akan bertanggung jawab karenanya? Kami masih memiliki 84 ahli saat ini. Jika kita dapat kembali, kita masih akan dapat menyumbangkan 4 ahli mulia dan 80 ahli agung unggul untuk perang untuk merebut surga. Tetapi jika kita semua mati di sini, apa gunanya kita? Mo Xiaoyao meraung marah. Matanya sebenarnya sudah berkaca-kaca. Bagi ahli tingkat keempat yang arogan, yang telah berjalan tak tertandingi di dunia selama bertahun-tahun untuk membuat keputusan seperti itu, tentu saja ratusan dan ribuan kali lebih sulit daripada mati. Namun, Mo Xiaoyao tidak punya pilihan lain. Dia bisa menerima kematian, dan bahkan lebih tidak takut akan kematian. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya berubah menjadi pendosa terhebat di benua Xuan-Xuan. Dia benar-benar mampu menjadi tak tahu malu dan tercela dalam keadaan normal. Bahkan, dia tidak akan ragu melakukan hal-hal yang paling tercela sambil berjalan mondar-mandir seperti seorang pria. Tapi, kejahatan menjadi pendosa sejarah seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia tanggung, bahkan jika dia mati 10.000 kematian. Dia bisa menerima kematian dalam pertempuran, dia bisa menerima terbunuh. Dia bisa menyakiti orang lain atau ditipu oleh orang lain. Tetapi pada titik ini, dia tidak mampu mati. Setidaknya, dia tidak bisa mati dengan sia-sia. Karena perang untuk merebut surga adalah tujuan utama yang dia kerjakan menuju hari dia memasuki dunia dewa abadi. Jadi pada saat itu, tidak peduli apa, dia harus menanggung penghinaan dan hidup terus. Semua demi kebaikan yang lebih besar yang telah dia upayakan sepanjang hidupnya. Melihat Mo Xiaoyao berjuang saat dia berjalan selangkah demi selangkah, kakinya tampaknya beratnya 1000 jin, Jia Qingyun terdiam. Dia merasakan matanya juga basah, dan dia hampir meneteskan air mata. Tanpa kata lain, dia mengikuti dengan diam-diam di belakang Mo Xiaoyao, melangkah maju dengan tegas. Xiao Tianya berdiri diam dan mendesah dalam-dalam. Akhirnya, dia juga berjalan bersama dengan Ku Wuqing. Mei Sueyan melihat keempat berjalan ke arahnya, tetapi dia tidak merasakan niat pertempuran dari mereka. Hatinya berubah rumit. Tetapi di sisi lain, kepala Jun Mo Xie dipenuhi dengan kebingungan. Hal pertama yang dia pikirkan adalah, mungkinkah mereka datang untuk menyerah dan memohon belas kasihan? Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa itu tidak mungkin. Seharusnya tidak ada kata, menyerah, di dunia ini. Selain itu, karakter apa yang empat ini? Mereka adalah para ahli alam yang mulia yang tepat. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah yang mulia tingkat kedua. Kemungkinan besar, bahkan seorang ahli spirit Xuan biasa akan merasa terlalu memalukan untuk mengemis bagi kehidupan mereka, apalagi mereka. Dunia pugilistik selalu memandang reputasi lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Bagaimana bisa seorang ahli luhur seperti Mo Xiaoyao datang dan memohon belas kasihan? Yang mulia Mei, Mo ini telah dikalahkan sepenuhnya. Kami mengakui bahwa kami telah kehilangan pertempuran ini. Wajah Mo Xiaoyao dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan yang mendalam. Matanya membawa keengganan dan kesedihan yang intens, tapi dia masih menatap Mei Sueyan langsung di matanya, menghadapi penghinaan saat dia mengucapkan setiap kata. Bagi Yang Mulia Mo mengakui kekalahan dengan mulutnya sendiri cukup mengejutkan bagiku. Aku kira Yang Mulia masih memiliki kata-kata lain untuk dikatakan. Tolong jangan ragu untuk mengatakannya. Meskipun tatapan Mei Sueyan sedingin es, nadanya sopan. Mo Xiaoyao ragu-ragu sejenak. Mulutnya berkedut keras, wajahnya suram, dan bibirnya menggeliat beberapa kali. Tapi dia tidak mengeluarkan suara dan hanya berdiri di sana. Pada akhir jalan kepahlawanannya, pakar satu generasi ini masih perlu merendahkan diri untuk tunduk dan memohon. Perasaan ini menyebabkan dia merasakan rasa asam yang tiba-tiba di dalam hatinya, membuatnya tidak mampu berbicara. Mei Sueyan dan Jun Mo Xie memandangnya dan tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Rambut Mo Xiaoyao, yang selalu hitam legam selama lebih dari 300 tahun, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T3L4-4 nanogram, berubah menjadi abu-abu dalam waktu singkat. Seluruh hal telah terjadi dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengambil napas sedikit. Dan rambut Mo Xiaoyao sudah sangat berubah.
Orang dapat melihat bahwa rasa sakit dan siksaan dalam hatinya pada saat ini dan betapa sulitnya untuk menanggungnya. Memohon belas kasihan. Bahkan jika seorang preman jalanan kalah, mereka jarang terlihat memohon ampun. Sebagai musuh, kita berada dalam kondisi di mana kamu mati atau aku binasa. Pemenang hidup, dan yang kalah mati. Sejak zaman kuno, ini adalah tatanan alami. Membunuh musuh yang berbahaya bagi diri sendiri adalah hal yang dibenarkan. Petik 2. Mo Xiaoyao menelan darah di mulutnya dengan susah payah. Tubuhnya tampak rapuh seperti lilin di angin, tapi dia masih menatap Mei Sueyan dengan tegas. Kami telah dikalahkan dan tidak memiliki kekuatan lagi untuk pembalasan. Hidup dan mati kami sudah ada di telapak tangan kamu, Yang Mulia Mei. Tidak ada yang salah bahkan jika kita mati. Petik 2. Mo Xiaoyao menutup matanya dan menggertakkan giginya, dan suara serak keluar dari mulutnya. Tapi orang tua ini telah maju sekarang untuk hanya meminta Yang Mulia Mei satu hal, bisakah kamu membiarkan orang tua ini dan sisanya jalan setapak dari bertahan hidup? Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tetap berdiri dengan mata tertutup, tidak bergerak. Sepertinya dia berubah menjadi patung dalam sekejap itu. Dua aliran air mata lama mengalir keluar dari matanya yang tertutup rapat, bergulir di pipinya. Dalam sekejap itu, kerutan dan bintik-bintik muncul di seluruh wajahnya. Pada saat itu, Jun Moxie dan Mei Sueyan hampir tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Memohon ampun. Venerable tingkat keempat sebenarnya memohon belas kasihan begitu keras sebelum semua orang. Ini lebih sulit untuk dipercaya daripada jika langit runtuh. Setelah waktu yang lama, Mei Sueyan akhirnya menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menatap Mo Xiaoyao saat dia bertanya dengan nada serius. Kata-kata yang mulia benar-benar melebihi harapan aku. Apakah ini karena perang untuk merebut surga? Petik 2. Tidak masalah apa alasannya. Hari ini, lelaki tua ini hanya ada di sini untuk mengemis hidupnya. Orang tua ini hanya meminta kehidupan 2,5 tahun lagi. Itu sudah cukup. Mata Mo Xiaoyao tetap tertutup rapat, dan bibirnya bergetar. Wajahnya sepucat kertas, tetapi ia masih mengucapkan setiap kata dengan jelas. Setelah perang untuk merebut surga, jika orang tua ini dan yang lainnya masih belum binasa dan pergi dengan hidup kita di pilar gunung surga, kita akan datang ke hutan Tianfa sendirian dan mati di depan Yang Mulia Mei. Kami akan mengembalikan hidup kami kembali ke Yang Mulia Mei. Petik 2. Ekspresi Mei Sueyan langsung melonjak. Pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu reaksi macam apa yang seharusnya dia miliki. Bahkan dengan kekayaan pengalamannya, situasi ini masih sepenuhnya di luar harapannya. Dia sudah siap secara mental untuk situasi apapun sejak awal, apakah itu pertempuran sengit sampai mati, kemenangan mudah di mana pasukannya mengalahkan musuh yang hancur, atau bahkan situasi di mana lawannya meledakkan diri untuk binasa bersama-sama, dia sudah menyiapkan respons untuk setiap situasi. Tetapi satu-satunya hal yang tidak terpikirkan olehnya adalah Yang Mulia Mo Xiaoyao benar-benar akan meminta nyawanya. Tentunya dunia ini terlalu gila. Orang harus tahu, bahwa tiga tanah suci selalu tahu bahwa Yang Mulia Mei hanya puncak tingkat kedua. Bahkan Mo Xiaoyao hanya mengetahui bahwa Mei Sueyan entah bagaimana berhasil menembus Yang Mulia level 3 setelah dia datang ke sini. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak tahu bahwa dia akan menerobos lagi. Tapi Mo Xiaoyao adalah ahli terhormat tingkat keempat yang sah. Jika seseorang ingin membuat perbandingan, itu akan sama dengan jika seorang Supreme memohon belas kasihan pada pembesar langit Xuan. Masalah konyol macam apa ini? Beberapa saat yang lalu, mereka masih saling merobek leher masing-masing. Tapi dalam sekejap mata, satu memohon belas kasihan yang lain. Mental seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk ini? Keberanian seperti apa? Ketabahan seperti apa untuk penghinaan ini? Jika tidak demi perang untuk merebut surga, akankah Mo Xiaoyao dan orang-orang sombong lainnya melakukan hal semacam ini? Tetapi karena perang untuk merebut surga, mereka rela menanggung rasa malu, demi keselamatan benua dan semua orang biasa di bawah langit. Mei Sueyan memahami hal ini dengan sangat baik. Perang untuk merebut surga juga merupakan satu-satunya tujuan dari semua usahanya. Dengan demikian, dia bisa memahami emosi Mo Xiaoyao saat ini secara mendalam. Dan karena alasan itu, dia merasa sangat tersentuh pada saat itu. Bahkan, dia hampir setuju pada saat itu juga. Demi perang untuk merebut surga, Mo Xiaoyao sebenarnya bisa membuat pengorbanan seperti itu, membuang reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama lebih dari 300 tahun. Jika demikian, apa yang begitu penting sehingga dia tidak bisa menyerah? Dia selalu memandang perang untuk merebut surga sebagai hal yang lebih penting daripada masalah lain dan tujuan dari semua kerja kerasnya sepanjang hidupnya. Bahkan jika Mo Xiaoyao kembali pada kata-katanya, dia tidak punya alasan untuk menolaknya sekarang. Tunggu. Jun Moxie membuka mulutnya, matanya sedingin es. Mo Xiaoyao, pengembara yang terhormat, apakah kamu percaya bahwa dengan menggunakan nama perang untuk merebut surga, meminta belas kasihan atas nama dunia dan mengemukakan penderitaan dunia, bahwa kami akan membiarkan kamu pergi?
Selain itu, kami akan terharu hingga menangis dan mengawal kamu dan pasukan kamu yang tercela. Petik 2. Kata-kata ini seperti jarum paling tajam, menusuk dalam-dalam ke hati Mo Xiaoyao. Seluruh tubuh Mo Xiaoyao kejang karena rasa sakit dan otot-otot wajahnya bergerak dengan bersemangat. Namun, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu berpikir bahwa dengan melakukan pengorbanan yang begitu besar, akan benar dan alami bahwa kami meninggalkan kamu jalan kehidupan? Tapi apakah itu benar-benar seperti itu? Jun Mo Xie melanjutkan dengan dingin. Mo Xie, hal ini menyangkut perang untuk merebut surga, semua argumen sekuler hanyalah masalah kecil. Permintaan yang mulia Mo adalah demi perang untuk merebut surga dan keselamatan benua, perasaannya. Aku bisa memahaminya. Mei Sueyan buru-buru menyarankan. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Ketika pria berbicara, wanita sepertimu harus tutup mulut. Pergi dan berdiri di samping. Jun Mo Xie tetap tidak tergerak saat dia memarahi dengan suara keras. Mengambil satu langkah ke depan, dia berdiri di depan seluruh pasukan. Subscribe Penatua. Tian Fasuan Bis hampir semuanya jatuh ke tanah dengan kekaguman pada saat ini. Adik ipar mereka ini terlalu tangguh. Kakak perempuan sulung begitu mendominasi, namun dia masih dimarahi seperti itu. Ini terlalu mengesankan, terlalu luar biasa. Wajah Mei Sueyan berubah pucat, dan sedikit kemarahan akhirnya berkobar di matanya. Dia tidak marah tentang Mo Xie yang membentaknya. Sebaliknya, dia marah dengan sikapnya yang tidak peduli terhadap nasib rakyat jelata. Mo Xie, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Demi perang untuk merebut surga, apa kerugian dari kepentingan pribadi belaka? Mei Sueyan menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Bahkan Yang Mulia Mo bisa membuat pengorbanan yang begitu besar. Apakah kita harus tetap bersikeras mengambil nyawa mereka? Apakah ada artinya melakukan hal itu? Petik 2. Hati yang terlalu lembut. Aku mengatakan kepada kamu untuk menyala ke satu sisi sekarang, bukankah kamu mendengar? Jun Mo Xie mendengus marah. Jika bukan karena kepedulianmu pada perang untuk merebut surga, apakah ke-10 ahli tertinggi dari dunia abadi yang abadi ini dapat membuatmu menderita cedera berat yang melandamu selama lebih dari 100 tahun? Jika bukan karena kepedulian kamu terhadap perang untuk merebut surga, akankah ketika Tanah Suci berani mengambil tindakan terhadap kamu? Banyak orang akan mati oleh tangan kamu dalam kasus ini. Jika mereka tidak memanfaatkan hatimu yang lembut dan kepedulianmu terhadap gambaran besarnya, akankah mereka berani melakukannya? Berkali-kali, kamu telah menempatkan diri kamu di bawah perang untuk merebut surga. Dan berkali-kali, kamu akhirnya menderita. Jun Mo Xie tersenyum dingin dan melanjutkan. Dan kali ini, alasan mereka memohon belas kasihan, sebenarnya masih karena perang untuk merebut surga. Izinkan aku bertanya, berapa lama lagi kamu ingin menderita sebelum akhirnya bangun? Pikirkan sendiri, jika peran itu dipertukarkan, dan kamu adalah orang yang memohon belas kasihan hari ini, apakah kamu pikir orang-orang dari 3 tanah suci akan melepaskan kamu? Mungkinkah kamu tidak mencari untuk hidup karena perang untuk merebut surga? Petik 2. Tentu saja aku bisa membayangkan apa yang akan mereka pilih. Tapi ini berbeda. Mei Sueyan buru-buru menyangkal. Aku bisa merasakan perasaan sejati kehidupan dan kematian saat ini, dia benar-benar. Petik 2. Lalu apa? Itu masih tidak akan membuat perbedaan. Jun Mo Xie berkata dengan dingin. Karena saat ini, mereka masih memanfaatkan kepandaianmu. Aku tidak pernah menyangkal bahwa Mo Xiaoyao benar-benar berpikir demi perang untuk merebut surga kali ini dan bahwa tindakannya benar-benar demi dunia. Adapun hatinya, kamu bukan satu-satunya yang bisa merasakannya. Aku juga bisa merasakan ketulusannya. Tetapi ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk melepaskan mereka hanya karena mereka memohon belas kasihan. Apakah kamu mengerti? Ini adalah pertama kalinya Jun Mo Xie dan Mei Sueyan bertengkar sejak mereka bertemu. Dan itu adalah argumen yang sangat serius. Jun Mo Xie, jangan coba mengukur tinggi badan seorang lelaki jujur dengan tolak ukur seorang lelaki basis. Meskipun kami berada dalam situasi yang buruk saat ini, kami masih bukan orang yang dapat kamu meremehkan. Jia Qingyun mengertakkan giginya dengan marah, dan pembuluh darah di pelipisnya berdenyut-denyut hebat. Aku selalu menjadi orang yang tidak pasti. Pernahkah aku menyangkal hal itu? Hanya saja, apa kalian semua dianggap laki-laki yang jujur? Jun Mo Xie menatapnya dengan tatapan dingin. Aku hanya bertanya satu hal padamu, Mo Xiaoyao. Berhentilah menjadikan wajah itu seolah-olah kamu telah menderita dengan sengit di tengah masyarakat dan sedang membuat keluhan yang besar seolah-olah kamu telah banyak dirugikan. Angkat kepala kamu dan buka mata kamu. Karena kata-kata yang paling sulit telah diucapkan, mungkinkah kamu tidak punya nyali untuk membuka mata dan memandang orang yang memegang kekuatan hidup dan mati di mata kamu? Petik 2. Mo Xiaoyao membuka matanya perlahan seolah-olah mereka penuh dengan kelesuan. Penghinaan yang dalam bisa terlihat di matanya ketika dia bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu tanyakan? Lanjutkan. Orang tua ini akan mendengarnya dengan jelas. Petik 2. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan yang sangat sederhana.
Apakah dunia dewa yang sulit dipahami telah mengambil tindakan terhadap Yang Mulia Mei berkali-kali selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan kelemahannya dengan memprioritaskan gambaran besar atas minatnya? Apakah kalian semua tahu bahwa dia tidak akan membunuh dengan ceroboh karena dia sedang mempertimbangkan perang untuk merebut surga? Itu pertanyaan yang sangat sederhana bukan? Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Beri aku jawaban yang pasti. Jun Moxie bertanya dengan dingin. Ya, sedikit rasa bersalah muncul di wajah pucat Mo Xiaoyao. Namun, jawabannya datang tanpa ragu-ragu. Faktanya adalah seperti itu. Mereka memang memanfaatkan kebaikannya untuk berkomplot melawannya berkali-kali. Jika Yang Mulia Mei adalah karakter jahat yang tidak menghindar dari melakukan kejahatan dan jenis Tian Valor yang bertindak tanpa hambatan, apakah kamu masih berani bertindak seperti itu? Jun Moxie menekan tanpa henti. Kami tidak akan berani. Tapi, jika ada kesempatan bagi kami untuk membunuhnya dengan pasti, kami pasti akan memanfaatkannya. Mo Xiaoyao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Karena, jika dia mengabaikan segalanya dan suatu hari memutuskan untuk mengaktifkan Xuan Beast untuk menginjak-injak benua, bencana besar akan terjadi. Karena itu, kami perlu mempertimbangkan dengan sangat serius apakah dia karakter seperti itu atau tidak. Beruntung bagi kita bahwa dia tidak. Petik 2. Mei Xueyan menutup matanya dengan getir. Dia sudah menduga bahwa ini adalah alasan dahulu kala. Tetapi mendengar kata-kata dari pelakunya dengan telinganya sendiri sekarang masih membuatnya sangat kesakitan, seolah-olah 10.000 anak panah telah menembus hatinya. Ada juga kesedihan atas tindakannya yang tidak berharga. Ternyata alasan mengapa orang-orang yang dia lawannya dulunya lawan lakukan adalah karena kebaikannya. Itu karena dia terlalu baik dan terlalu peduli dengan gambaran besar sehingga mereka bertindak sangat keterlaluan, menyergapnya dalam banyak kesempatan dan bahkan hampir mengambil nyawanya. Itu karena mereka tahu bahwa pembalasannya tidak akan pernah terlalu kejam. Dia tidak akan pernah berurusan dengan mereka dengan cara yang sama mereka memperlakukannya. Dengan demikian, mereka menjadi benar-benar tak kenal takut. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini? Apakah kebaikan merupakan alasan untuk pantas mati? Apakah kebaikan adalah alasan untuk pantas disergap dan direncanakan melawan? Apakah kebaikan menjadi alasan untuk ditekan? Apakah kebaikan menjadi alasan bagi orang lain untuk bertindak hina? Pada saat itu, Mei Xueyan tenggelam dalam kebingungan. Sekarang, kamu telah dikalahkan. Tapi kamu tiba-tiba ingin mengemukakan masalah tentang perang untuk merebut surga. Jun Moxie tertawa mengejek. Yang Mulia Mo, aku tahu bahwa kamu benar-benar merasa menyesal di hati kamu sekarang, itulah sebabnya kamu memohon belas kasihan dalam pertimbangan untuk perang untuk merebut surga. Aku tahu bahwa kamu benar-benar ingin menyumbangkan kekuatan kamu dalam perang untuk merebut surga. Itu adalah niat yang tidak diragukan lagi mulia dan mengagumkan. Sejauh ini, kamu juga telah membuat pengorbanan besar. Berdasarkan pada poin ini saja, aku menghormati kamu. Petik 2. Tapi aku harus mengatakan ini. Tidak peduli betapa mulianya niat kamu, itu bukan alasan bagi kamu untuk menggertak orang lain dan melakukan semua jenis kejahatan. Jun Moxie tertawa dingin. Demi perang untuk merebut surga, demi dunia, kata-kata ini sangat bagus untuk didengar. Dan kamu semua memang telah memenuhi kata-kata itu dan memberikan kontribusi kamu. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Setiap kejahatan perlu memiliki konsekuensi yang sesuai. Hanya karena kamu telah menjaga benua dalam perang untuk merebut surga bukan berarti bahwa orang lain harus dengan patuh meregangkan leher mereka agar kamu bisa disembelih kapanpun kamu mau. Bahkan jika itu untuk alasan heroik, perbuatan jahat tidak bisa hanya ditutupi dengan pahala masa lalu. Jun Moxie melanjutkan tanpa emosi. Ada beberapa orang yang melakukan perampokan sehingga mereka bisa memberi makan keluarga mereka, dalam pandangan yang lebih mulia, mungkin mereka telah mengadopsi anak yatim yang tak terhitung jumlahnya dan merampok orang lain untuk memberi makan anak-anak. Namun, tujuan mulia tidak mengubah fakta bahwa mereka telah melakukan perampokan. Beberapa orang melakukan pembunuhan untuk melindungi orang yang mereka cintai. Tetapi faktanya tetap bahwa mereka membunuh dan mengambil nyawa orang lain. Ini adalah kebenarannya, tidak ada yang akan membiarkan penjahat ini pergi hanya karena mereka melakukan kejahatan untuk apa yang disebut tujuan mulia. Dengan hak apa, kamu mengharapkan pengecualian? Jun Moxie menekan tanpa henti. Kamu bersekongkol melawan kawan-kawanmu, mengkhianati sekutumu, memburu Xuan Beast, dan merampok Xuan Kores mereka, membenarkan semuanya dengan mengklaim bahwa kamu meningkatkan kekuatan untuk perang untuk merebut surga. Tentu saja, aku memang percaya bahwa kamu benar-benar menggunakan kekuatan kamu yang ditingkatkan untuk perang untuk merebut surga. Namun, apakah benar-benar ada hubungan antara ini dan itu? Perang untuk merebut surga adalah tugasmu sejak awal. Itu bukan alasan. Dan itu bukan alasan yang tak tahu malu bagimu untuk melakukan semua jenis kejahatan. Jun Moxie mendengus dan suaranya menjadi semakin tenang. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Menunjuk dengan dingin pada sekelompok ahli di tanah, dia mencibir. Mo Xiaoyao, aku percaya bahwa kamu berarti setiap kata yang baru saja kamu katakan.
Tapi tahukah kamu berapa banyak orang yang mati di sini hari ini? Berbaliklah dan lihatlah bawahan kamu. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kebencian ekstrim terhadap kita? Ada lebih dari 80 ahli Supreme Superior berkumpul di sini sekarang, Mo Xiao Yao, sementara aku percaya kamu tidak akan membalas dendam, bagaimana dengan mereka? Bisakah kamu menjamin bahwa tidak ada dari mereka yang akan membalas dendam terhadap aku dan terhadap keluarga Jun? Katakan padaku, bisakah aku benar-benar membiarkan kalian semua pergi? Bisakah aku melepaskan harimau kembali ke gunung? Akankah aku berani melakukan itu? Jika itu kamu, apakah kamu berani? Petik 2. Roh Mo Xiao Yao tenggelam dan dia menghela nafas panjang. Sejak awal, dia telah menemukan kata-kata Jun Mo Xie sangat menggetarkan telinga dan dia menganggapnya sebagai penghinaan yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengarkan, dia akhirnya mengerti. Mereka memang terlalu berlebihan dengan tindakan mereka. Tiga tanah suci selalu merasa bahwa selama itu untuk perang untuk merebut surga, setiap tindakan yang mereka ambil akan benar. Namun, pemikiran itu sendiri merupakan kesalahan besar. Jun Mo Xie, hambatan apa yang masih kamu miliki tentang kami? Mungkinkah kamu ingin kami bersumpah darah dan menandatangani sumpah tertulis dengan darah kami? Xiao Tianya bertanya dengan gigi terkatup. Sumpah darah, itu tidak lain adalah sederet kata. Siapapun dapat mengucapkan kata-kata itu dengan menggerakkan bibir mereka. Sumpah tertulis, itu juga hanya selembar kertas. Apakah kamu pikir aku akan menaruh kepercayaan pada hal-hal itu? Jun Mo Xie tertawa dingin. Kamu ingin aku mempertaruhkan nyawa seluruh keluargaku pada keandalan apa yang kamu sebut sumpah? Kamu orang-orang bahkan dapat berpaling dari janji 1000 tahun yang dibuat oleh leluhur kamu dan menyerang Tianfa. Jika aku mempercayai kata-kata kamu hari ini, bukankah aku benar-benar akan menjadi seorang retard? Aku tidak akan mengambil risiko semacam ini dan aku tidak berani mengambil risiko semacam ini. Petik 2. Kami menderita kekalahan yang luar biasa dalam pertempuran ini. Memikirkan bahwa kami telah merencanakan sendiri dengan memanjakan diri, bahkan membuat rencana untuk setelah pertempuran. Jadi ternyata kita melebih-lebihkan diri kita sendiri dan merayu penghinaan kita sendiri. Mo Xiao Yao tertawa getir. Berbalik, dia melihat amarah dan kebencian di wajah 80 ahli di belakangnya. Bahkan Mo Xiao Yao bisa dengan jelas merasakan kebencian yang dalam dan kebencian di hati mereka, dan dia tidak bisa menahan nafas tanpa daya. Itu seperti yang dikatakan Jun Mo Xie. Meskipun dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan membalas dendam sendiri, bahkan sejauh bisa menjamin bahwa Jia Qingyun, Xiao Tianya, dan yang mulia lainnya tidak akan membalas dendam, tetapi bagaimana dengan yang lain? Menilai dari kemarahan beracun di wajah mereka dan niat membunuh yang terpancar dari tubuh mereka, jika orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak akan membalas dendam, bahkan dia tidak akan mempercayai mereka. Sama sekali tidak perlu membicarakannya. Kebencian setinggi tulang ini begitu kuat sehingga bahkan jika mereka dibatasi oleh semua jenis sumpah dan batasan, seseorang pasti masih akan diam-diam membalas dendam. Adapun kata-kata tentang mereka pergi ke Tianfa untuk mempersembahkan nyawa mereka jika mereka berhasil selamat dari perang 2,5 tahun kemudian, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Jun Mo Xie kemungkinan besar tidak akan takut akan pembalasan mereka, dan hal yang sama berlaku untuk Mei Sueyan. Namun, bagaimana dengan sisa keluarga Jun? Tianfa Xuan Bis lainnya. Tidak semua orang adalah ahli tingkat mulia. Ada juga keluarga Duanmu, keluarga Sikong, keluarga Dongfang. Selama ada orang di sini yang berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, semua keluarga itu akan bertemu dengan pembalasan darah. Itu masalah kepastian. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Hanya 10 Supreme Superior yang mampu menyergap Yang Mulia Mei saat itu, bahkan hampir berhasil mengambil nyawanya. Belum lagi 80 ahli tingkat puncak hadir di sini. Meskipun Mei Sueyan telah terluka parah pada saat itu, kekuatan Supreme Superior itu juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan perkecualian keluarga Jun, bukan hal yang mustahil untuk meratakan semua keluarga yang berafiliasi. Bahkan, hanya mengirim 1 atau 2 dari 80 pakar di sini akan lebih dari cukup untuk mencapai ini. Subscribe Penatua. 4 yang mulia lainnya juga langsung mengenali hal ini. Semua orang di sini adalah veteran berpengalaman, jika mereka masih tidak bisa mengetahui hal ini, mereka akan terlalu naif. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, bahkan mereka merasa bahwa perang untuk merebut surga, yang merupakan alasan dan keyakinan mereka, hanyalah sebuah lelucon yang sepenuhnya timpang. Jun Mo Xie telah membuat satu hal diketahui dengan sangat jelas, tidak peduli betapa mulianya motif mereka, itu bukan alasan untuk melakukan kejahatan dengan bebas. Terlepas dari apakah niat awal itu baik atau buruk, itu tidak akan dapat menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Di belakang mereka, seorang ahli agung tertinggi mengambil langkah ke depan, hidungnya marah karena marah. Jun Mo Xie, kamu bertindak terlalu jauh dengan mengintimidasi orang lain. Demi rakyat dan keselamatan benua, ketika tanah suci kami telah menjaga perbatasan dengan ketekunan dan konsistensi selama ribuan tahun. Kejahatan apa yang ada untuk dibicarakan?
Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa jika kita semua mati sekarang, siapa yang akan pergi dan memblokir invasi ras aneh dalam perang untuk merebut surga? Apakah kamu benar-benar berniat melihat dunia terbakar dan orang-orang dibantai oleh ras aneh? Petik 2. Keamanan benua. Orang-orang. Jun Mosia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Cek itu ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai faktor sekalipun. Aku hanya tahu satu hal. Bahkan jika seluruh benua hancur setelah aku membunuh kalian semua, itu tidak akan mempengaruhi aku. Aku adalah orang yang egois dan selalu menjadi orang yang egois. Sebuah kilatan tajam melintas di mata Jun Mosia saat dia melanjutkan perlahan. Aku selalu menjalani hidup aku dengan keyakinan, jika orang tidak melanggar terhadap aku tidak akan melampaui mereka. Berikan prem sebagai imbalan atas buah persik, mata ganti mata. Aku tidak peduli jika tindakan kamu dimotivasi oleh keinginan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Selama kamu menyinggung perasaanku, kamu akan mati. Ini kematian kamu atau milik aku, dan aku belum ingin mati. Yang aku inginkan sebenarnya sangat sederhana, aku hanya ingin hidup damai. Aku tidak pernah pergi dan menyinggung kamu semua dengan cara, tetapi kamu terus datang untuk menggertak dan menekan aku. Tidak punya pilihan, aku hanya bisa membalas. Tetapi sekarang karena kamu semua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, kamu ingin berbicara dengan aku tentang perang untuk merebut surga. Hahaha. Jun Mosia tertawa keras. Seseorang bisa tak tahu malu, tetapi mereka tidak bisa tak tahu malu sejauh ini. Jun Mosia, kamu bajingan. Seseorang di belakang Mo Xiaoyao berteriak marah. Tidak perlu mengatakan lagi. Mo Xiaoyao terkekeh dan mengangkat tangannya, membungkam orang-orang di belakangnya. Punggungnya tegak lurus. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, mengapa mengatakan begitu banyak? Petik 2. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, pembicaraan lebih lanjut tidak berguna. Namun, kita semua di sini adalah ahli dalam hak-hak kita sendiri. Bahkan jika kita harus mati, kita masih akan menghadapinya. Kami tidak akan mati seperti serak. Aku, Mo Xiaoyao, tidak akan pasrah mati di tangan orang lain. Mo Xiaoyao tersenyum ringan dan mengambil segenggam salju dari tanah, dengan hati-hati menggosokkannya ke wajahnya. Yang mulia pengembaraan masih akan menjadi pengembara bahkan dalam kematian. Keadaan mentalnya telah pulih kembali ke sikapnya yang biasa dan santai. Yang mulia pengembara ini melakukan pekerjaan yang sangat menyeluruh untuk membersihkan diri. Darah dan noda di wajahnya benar-benar terhapus. Semua tindakannya sangat alami. Kemudian, dia memilah-milah rambut dan janggutnya yang berantakan. Ketika dia berbalik dan menghadapi bawahannya lagi, dia sudah kembali ke sikap anggun Wandering Venerable yang hidup bebas, tanpa terkekang di bawah langit. Satu-satunya hal adalah ketika dia memalingkan wajahnya, Jia Qingyun dan yang lainnya bisa melihat rasa malu dan penghinaan yang dalam di matanya. Malu. Tingkat keempat yang mulia dalam keadaan yang memaksa dan pergi tanpa pilihan telah menurunkan dirinya untuk memohon ampun kepada musuh-musuhnya. Namun, dia ditolak. Itu benar-benar masalah yang tak terbayangkan. Cara mereka melihatnya, dengan identitas Mo Xiaoyao, fakta bahwa ia dapat merendahkan dirinya seperti itu dan memohon dengan dua junior yang berada di bawahnya dalam kekuatan, sudah merupakan masalah yang tidak terpikirkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tindakan yang terpuji dan memalukan. Jika kamu memberi seseorang buah persik, mereka akan membalasnya dengan batu giok yang berharga. Jika pihak lain meninggalkan satu sisi jaring terbuka, akankah Mo Xiaoyao tidak membalas budi? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pihak lain harus bersedia memberi mereka wajah sebanyak ini. Hanya demi kepedulian Mo Xiaoyao untuk gambar yang lebih besar, mereka harus merasa tersentuh oleh hatinya untuk orang-orang dan dunia, dengan hormat mengawal mereka keluar. Tetapi untuk berpikir bahwa Jun Mosia akan benar-benar tidak berperasaan sehingga langsung menolak mereka. Itu adalah hasil yang benar-benar tidak terpikirkan. Saudaraku Mo, kamu tidak boleh membawa masalah ini ke hati. Bagaimana masalah hari ini akan membahayakan reputasi terkenal kamu? Masalahnya hari ini bahkan akan meningkatkan reputasi kamu, meninggalkan nama kamu di antara para pahlawan sejarah. Hanya bocah generasi muda yang berpandangan jauh ke depan dan egois seperti ini yang akan menunjukkan penghinaan terhadap upaya mulia kamu. Orang tua ini memandang rendah pada orang-orang idiot dari lubuk hatiku. Jia Qingyun menghibur dan melanjutkan sambil menghela nafas. Dunia pugilistik sekarang tidak lagi sama dengan yang kita tahu. Jumlah orang berdarah panas di dunia semakin sedikit. Petik 2. Kata-katanya dipenuhi dengan kesedihan, seolah-olah dia meratapi kemerosotan moral dunia dan bagaimana hati manusia tidak seperti dulu. Mo Xiaoyao menggelengkan kepalanya, ekspresinya salah satu kelelahan. Brother Jia, kita semua adalah orang-orang yang berpengalaman, jadi apa gunanya menipu diri sendiri dan orang lain? Buah pahit hari ini semua adalah hasil dari benih yang kita tabur di masa lalu. Hanya sampai hari ini orang tua ini akhirnya benar-benar mengerti. Yang Mulia Mei telah mempersiapkan dengan sepenuh hati untuk perang untuk merebut surga selama ini, tetapi apakah kita sudah melepaskannya sekali saja? Setiap kali dia mundur satu langkah, kami akan mengambil langkah maju yang lebih besar.
Pernahkah kita mempertimbangkan gambaran yang lebih besar sebelumnya? Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, apakah kita masih memiliki wajah untuk menuduh orang lain tidak mempertimbangkan gambaran besarnya? Izinkan aku bertanya, jika orang di depan kami diubah dari Jun Mosia menjadi kamu, dengan mempertimbangkan hambatan yang sama yang ia hadapi, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengabaikan hampir 100 ahli tingkat puncak yang sudah memiliki dendam terhadap kematian kamu? Apakah kamu benar-benar punya nyali untuk melakukan itu? Petik 2. Wajah Jia Qingyun berubah sedikit hijau, dan ekspresinya agak canggung. Kali ini, dia tetap diam, tidak mampu membalas sepatah kata pun. Semuanya, kamu sendirian sekarang. Pria tua ini sudah bosan dengan urusan duniawi dan akan pergi dulu. Mo Xiaoyao menatap semua orang dengan tenang. Punggungnya berbalik ke Jun Mo Xie, dan tanpa menoleh, dia berbicara dengan hati-hati. Setelah hari ini, tidak masalah apakah kamu teman atau musuh, selama ada yang selamat, ketika kamu bertemu dengan penguasa dari 3 tanah suci di masa depan, tolong bantu aku untuk membawa kata kembali. Ada sedikit ratapan sedih di wajahnya saat dia perlahan berkata, jangan menggunakan keluhuran sebagai alasan, dan jangan mencari alasan untuk melakukan kejahatan. Aku berharap bahwa di masa depan, 3 tanah suci tidak akan mempermalukan nama perang untuk merebut surga. Itu adalah kemuliaan terbesar dari 3 tanah suci. Petik 2. Dia berhenti sedikit dan tersenyum pahit. Dan ingat, itu hanya sumber kemuliaan, bukan kualifikasi. Setelah mengatakan itu, senyum hangat muncul di wajah Mo Xiaoyao saat dia menghela nafas. Jangan katakan bahwa tidak ada jalan di luar langit yang cerah, hiduplah dengan hati-hati semampunya. Kalimat ini dibuat dari nama dirinya dan saudara lelakinya yang berdarah, Mo Dao, penguasa saat ini dari dunia abadi yang sulit dipahami satu. Kedua bersaudara itu adalah keturunan birokrasi. Pada saat kelahiran mereka, ayah mereka baru saja diberhentikan dari kantor. Seorang teman ayah mereka memberinya sebuah puisi ketika dia datang berkunjung, kapan akan ada akhir dari pengejaran untuk posisi dan kekayaan. Ketenaran dan kekayaan bisa menghilang dalam sekejap mata. Jangan katakan bahwa tidak ada jalan di luar langit yang cerah, hiduplah dengan hati-hati selagi bisa. Ayah mereka telah memilih kata-kata, Wu Dao, tidak ada jalan, dan Xiao Yao, riang, dari puisi dan menamai saudara-saudara dengan cara itu. Mo Wu Dao, tidak peduli apa situasinya, jangan pernah kehabisan jalan untuk menginjak. Mo Xiao Yao, tidak peduli apapun, jangan pernah berperilaku terlalu hati-hati dan kehilangan arah dalam kesombongan. Ini adalah harapan tulus dari ayah mereka kepada kedua putranya, untuk bertindak sebagai berkat, sekaligus peringatan. Pada saat ini, selain dari keinginan ayahnya, Mo Xiaoyao hanya bisa memikirkan tentang kakak laki-lakinya, Mo Wu Dao, bukan Mo Wu Dao yang adalah penguasa dunia dewa abadi yang elusif. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mo Xiaoyao menghela nafas dengan ringan. Tubuhnya bergetar dan tiba-tiba menjadi diam. Aliran asap putih tebal keluar dari mahkota kepalanya, melayang dan tidak menghilang dalam waktu lama. Angin dingin musim dingin bertiup tanpa henti di sekitarnya, tetapi asapnya tidak menyebar. Lama berlalu dan asap putih tebal berubah menjadi gumpalan kabut, menipis saat menyebar ke udara, akhirnya menghilang sepenuhnya. Mo Xiaoyao telah menghancurkan kultivasinya, memotong hatinya sendiri, dan binasa di salju sama dengan puncak yang tertutup. Kehidupan yang mulia tingkat keempat berakhir begitu saja. Jia Qingyun berdiri tegak lurus seperti pohon, benar-benar tidak bergerak. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi, dan semuanya tampak sangat tidak realistis. Tingkat keempat yang mulia adalah eksistensi tertinggi. Namun, dia benar-benar dipaksa ke titik di mana dia akan bunuh diri di depan semua orang. Ekspresi kasihan melintas di mata Jun Mo Xie. Namun, wajahnya tetap keras dan dingin, kejam sampai ekstrim. Jia Qingyun, aku juga akan memberimu kesempatan. Kamu dapat memilih untuk mengakhiri hidup kamu sendiri, menjaga mayat lengkap. Kamu akan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dan menghadapi kematian kamu. Jun Mo Xie berkata dengan dingin. Tidak sedikit pun emosi yang bisa terdengar dalam suaranya. Mo Xie. Mereka tidak bisa mati. Wajah Mei Sueyan berubah cemas. Ini adalah masalah yang menyangkut perang untuk merebut surga. Ini adalah masalah besar yang menyangkut masa depan dunia. Kamu harus mempertimbangkan dengan serius. Begitu kekuatan pasukan pertahanan turun, situasi pertempuran bisa berubah. Pada saat itu, perang untuk merebut surga akan benar-benar menjadi. Petik 2. Sueyan, mengapa kamu masih bersikeras? Mungkinkah kamu masih tidak bisa melihat kenyataan di hadapan kamu dengan jelas? Apakah kamu tidak memperhatikan mata orang-orang ini? Aku sudah membunuh lebih dari 400-500 orang. Orang-orang yang meninggal adalah kawan yang telah mereka kenal dan hidupi selama setidaknya 100 tahun. Persahabatan seperti itu bahkan bisa lebih berharga daripada saudara sendiri. Aku percaya bahwa dibandingkan dengan ras-ras aneh itu, orang-orang ini bahkan lebih bersikeras untuk melihat kita mati. Jika mereka melewati cobaan ini, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam terhadap keluargaku. Tidak ada alasan bagi aku untuk membuat orang-orang ini tetap hidup.
Petik 2. Jun Mosia mendengus dingin. Jika aku sendirian, aku secara alami bisa mengabaikan kebencian mereka. Tapi aku punya keluarga dan teman, akankah mereka mengabaikan orang-orang itu? Desakanmu sama dengan mempertaruhkan nyawa keluarga dan teman-temanku. Dalam hati aku, keselamatan mereka yang dekat dengan aku lebih penting daripada apapun. Aku tidak akan mengambil risiko, betapapun kecilnya. Bahkan jika mereka benar-benar orang baik, aku masih akan membantai mereka tanpa ragu-ragu. Sekarang semuanya telah mencapai tahapnya, tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. Belum lagi, orang-orang ini pada dasarnya hanya sekelompok orang munafik lengkap. Jun Mosia melanjutkan dengan dingin. Bahkan jika ini adalah dosa besar, aku akan memikulnya sendirian. Memikul beban dosa masih lebih baik daripada memikul beban rasa bersalah. Petik 2. Kamu terlalu tak berperasaan. Mei Sueyan menatapnya dengan sedih. Mengapa kamu tidak memiliki sedikit pun belas kasihan di hatimu terhadap orang-orang di seluruh benua? Apakah kamu benar-benar tidak merasakan sedikit pun tanggung jawab? Bahkan jika itu hanya sedikit. Petik 2. Sueyan, kamu bilang aku tidak berperasaan. Bahwa aku belum merasakan tanggung jawab apapun. Tetapi apakah aku benar-benar orang yang kejam? Katakanlah itu karena kelonggaran sesaat, aku menerima sebagai ganti pemusnahan seluruh keluarga aku, pembantaian teman-teman aku dan orang-orang terkasih. Apa yang akan kamu lakukan? Bahkan jika aku terlalu khawatir dan kali ini aku salah. Bisakah aku salah? Adapun perang untuk merebut surga. Bahkan jika semua orang ini meninggal hari ini, itu tidak berarti bahwa perang untuk merebut surga akan gagal. Petik 2. Jun Mosia mengangkat kepalanya dengan bangga. Bahkan jika Jagal Zhang sudah mati, Tuan Muda Juni ini masih tidak akan makan babi yang tidak dikuliti. Sebaliknya, jika keselamatan benua ditempatkan di tangan orang-orang munafik ini, bahkan jika kita menang, itu akan menjadi bentuk penghinaan. 2. Dia merujuk cerita rakyat tentang tukang daging jahat bernama Jagal Zhang yang sering menggertak penduduk desa. Tidak ada yang berani membunuh tukang daging karena takut tidak memiliki daging babi untuk dimakan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang pahlawan. Tetapi tidak hanya pasokan daging babi tidak berhenti, lebih banyak orang mengambil bisnis dan ada lebih banyak tukang daging di desa pada akhirnya. Mereka tidak layak, tidak sedikit pun. Jun Mosia mendengus dingin. Kata-katanya tegas dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Subscribe Penatua. Tapi mereka benar-benar berjuang dengan sepenuh hati demi perang untuk merebut surga, bahkan jika mereka tercela di masa lalu dan berperilaku tanpa malu-malu. Tujuan mereka mulia dan terhormat. Sekarang mereka telah dipaksa ke sudut, mengapa kamu tidak bisa membiarkan mereka keluar? Bahkan jika kita membunuh mereka setelah perang untuk merebut surga setelah mereka menghabiskan kegunaannya, itu masih lebih baik daripada membunuh mereka sekarang. Paling tidak, mereka masih bisa digunakan untuk berkontribusi titik upaya menuju perang untuk merebut surga. Mei Sueyan menekan dengan suara keras. Bukankah kamu juga dengan sepenuh hati berjuang untuk perang untuk merebut surga? Tapi kamu tidak pernah berperilaku tercela dan tanpa malu. Tujuan kamu juga mulia dan terhormat. Namun, mereka masih tidak menyayangkan metode apapun dan tanpa henti dalam berurusan dengan kamu. Ketika kamu dipaksa ke sudut, apakah mereka meninggalkan kamu jalan keluar? Petik 2. Jun Mosia menatap Mei Sueyan dengan putus asa saat dia menghela nafas. Di hati orang-orang ini, kebencian hari ini hanya bisa diredakan dengan darah. Hutang darah pada akhirnya hanya bisa dicuci bersih dengan darah segar. Jika kita di tempat mereka, itu akan sama juga. Las, kamu masih terlalu naif. Kamu terlalu berlebihan. Petik 2. Sosok Mei Sueyan merosot, dan nadanya akhirnya melembut saat dia berkata dengan suara memohon. Mosie, biarkan saja mereka kali ini saja. Untuk perang untuk merebut surga, untuk orang-orang di daratan. Mosie, aku memohon kepada kamu, mulia kali ini. Percaya pada kemanusiaan saat ini. Petik 2. Tidak mungkin. Berbicara tentang kemanusiaan dengan orang tanpa manusia adalah hal paling bodoh yang bisa dilakukan. Kamu sudah terseret oleh perang untuk merebut surga begitu lama, mengapa kamu masih bersikeras begitu keras kepala? Mungkinkah tragedi itu benar-benar harus terjadi di depan matamu sebelum kamu bangun? Jun Mosia menggelengkan kepalanya perlahan dan tegas. Wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi seperti patung. Di masa depan, aku juga akan berpartisipasi dalam perang untuk merebut surga. Jun Mosia mengangkat kepalanya dan melihat awan yang melayang di langit. Namun, aku hanya ingin bertarung bersama teman-temanku dan bukan musuhku. Karena, aku tidak berani percaya punggungku kepada orang-orang ini. Saat itu di Tiannan, perang antara manusia dan Xuan Bis dipenuhi dengan pengkhianatan karena alasan ini. Aku tidak ingin mengalaminya secara pribadi. 3 tanah suci belum tentu sangat diperlukan untuk perang untuk merebut surga. Jun Mosia melanjutkan dengan dingin. Bahkan jika mereka semua mati, masih ada aku, Jun Mosie. Karena aku sudah membunuh mereka, secara alami aku akan menebus defisit. Tujuan aku bukan hanya melawan ras-ras aneh dalam perang untuk merebut surga. Aku ingin sepenuhnya memusnahkan mereka, menghapus kebutuhan untuk perang untuk merebut surga di masa depan.
Itu bukan demi apa yang disebut tujuan mulia. Aku hanya tidak ingin dunia diliputi dengan begitu banyak kemunafikan. Jun Mosie berkata dengan tajam. Aku benci kepura-puraan. Aku terutama jijik dengan orang-orang yang melakukan kejahatan demi keuntungan mereka sendiri sambil berpura-pura mereka melayani tujuan mulia. Aku tidak hanya ingin membunuh orang-orang ini. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku secara pribadi akan pergi dan menghapus ketiga tanah suci itu. Jun Mosie tersenyum ringan. Angin dingin berputar di sekelilingnya, menyebabkan rambutnya menari-nari di puncak gunung. Dia berdiri dengan percaya diri dengan sikap yang terpisah, suaranya dingin dan tanpa emosi. Ada satu hal yang aku yakin kamu tidak tahu. Ancaman terbesar ke benua ini bukanlah kekuatan eksternal, tetapi konflik internal. Musuh eksternal tidak pernah bisa benar-benar menghancurkan suatu negara atau dunia. Namun, pertempuran internal dapat menghancurkan segalanya dengan sangat cepat. Dan hari ini, ketiga tanah suci telah menjadi sumber dari semua konflik besar di benua. Bahkan jika Tianfa hilang, dan kamu dan aku dikeluarkan dari persamaan, ketiga tanah suci pada akhirnya masih akan saling bertarung. Mereka akan memperjuangkan gelar nomor satu di bawah langit dan kemuliaan tertinggi berada di puncak dunia. Karena seperti itu, aku mungkin juga mengklaim kemuliaan itu untuk diri aku sendiri. Jadi, aku harus membunuh. Niat awal aku tidak pernah melibatkan keselamatan dan kedamaian dunia. Aku bukan orang yang mulia. Namun, jika orang berpikir bahwa mereka dapat menggertak aku, itu tidak mungkin. Bukan tiga tanah suci, dan bukan ras aneh. Hal yang sama berlaku untuk ahli yang mulia atau bahkan seorang suci. Bahkan jika Tuan Muda pertama 9 Nether hidup kembali, dia bisa melupakan mendikte takdirku. Petik 2. Jun Mosie tersenyum keras kepala, menekankan setiap kata. Nasibku diarahkan olehku, bukan surga. Jika aku bertarung, aku akan bertarung sampai akhir. Selama aku hidup, aku akan menjadi tegak dan gigih. Jika aku mati, maka secara alami tidak ada yang bisa dikatakan. Aku bukan orang baik, tapi aku juga bukan orang jahat. Aku bukan seorang bangsawan, tapi aku bukan orang biasa. Tetapi paling tidak, aku tidak akan menjadi seorang munafik. Aku adalah Raja Jahat, Raja 10.000 kejahatan, penguasa raja. Di atas, adalah peraturan Raja Jahatku. Mei Sueyan mundur selangkah. Dia jelas bahwa pada titik ini, sudah tidak ada artinya lagi dalam mengatakan hal lain. Memikirkan bahwa suaminya, sebenarnya adalah orang yang unik. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah orang di depannya bukan Jun Mosie. Sebaliknya, dia seperti Tuan Muda pertama 9 Nether yang mendominasi dan tidak terkendali itu. Perasaan aneh ini membuatnya merasa takut dan bahkan tidak terbiasa. Jun Mosie yang berdiri di seberangnya tampak agak jauh. Bahkan jika kamu merasa dirugikan, bahkan jika kamu tidak mengerti, tidak bisakah kamu memaafkannya kali ini? Mei Sueyan tidak bisa memahami hal ini bahkan sampai sekarang. Tapi dia mengabaikan satu hal, pengampunannya yang tampaknya penuh belas kasihan mungkin dapat dilunasi dengan penindasan tanpa henti. Tolerasinya adalah alasan terbaik bagi musuh-musuhnya untuk tumbuh lebih berani. Momen belas kasihnya lebih cenderung berakhir dengan keputusasaan dan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Di antara musuh bebuyutan, tidak pernah ada moral atau keadilan untuk dibicarakan. Ambil dirinya misalnya. Jika dia lebih kejam dan langsung membunuh 10 ahli yang mengepungnya pertama kali, maka bahkan jika ketiga tanah suci lebih tak terkendali, mereka tidak akan agresif sejauh itu. Condonation adalah habitat terbaik untuk membiarkan kejahatan. Poin ini adalah sesuatu yang Jun Mosie, yang telah mengalami 2 kehidupan, dipahami lebih baik daripada orang lain. Dengan demikian, ia tidak akan meninggalkan musuh dengan kesempatan untuk membalas. Tidak ada yang bisa memengaruhi keputusannya kali ini. Bahkan Mei Sueyan, yang sangat ia cintai. Di seberangnya, para ahli dari 3 tanah suci sudah berdiri, kebencian dan kemarahan mereka melonjak ke langit. Menderu dengan kejam, mereka maju ke depan dengan momentum orang yang ingin binasa dengan musuh-musuh mereka. Pembalasan untuk yang mulia Mo. Pembalasan untuk saudara kita yang jatuh. Kamu ingin kami bunuh diri. Bagaimana mungkin ada hal yang bebas di dunia ini? Saudara, mari kita bertarung dengan mereka. Petik 2. Berjuanglah dengan hidupmu. Jika kita masing-masing membunuh 1, kita akan impas. Jika kita membunuh 2, kita akan mendapat untung. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Jun Mosie tidak bergerak dan menyaksikan mereka menerjang dengan dingin. Wajahnya setenang patung batu kuno dan matanya menyala dengan tatapan dingin saat dia perlahan mengangkat tangan. Tiba-tiba, raungan nyaring terdengar dari mulutnya. Membunuh. Pukul dengan keras dan cepat, jangan biarkan satu pun hidup. Petik 2. Mei Sueyan menutup matanya dengan menyakitkan dan memalingkan wajahnya. Menyertai perintah berdarah Jun Mosie, badai salju yang dahsyat langsung berkobar di udara saat ketinggian 1.500 tingkat Swan Beast dan Beast Kings yang ke-9 bangkit beraksi pada saat yang sama. Mengisi dan menyelam, semua binatang Swan bergegas maju dengan momentum guntur yang dahsyat.
Mereka sudah tidak sabar sejak dulu. Darah mereka telah mendidih tak terkendali sejak lama. Yang mereka butuhkan adalah pertempuran. Hanya berjuang, terus berjuang. Pertempuran berdarah panas dan menyenangkan. Bagi mereka, tidak masalah apakah orang-orang dari tiga tanah suci itu adalah orang baik atau orang jahat. Sebenarnya, itu sama sekali tidak berarti. Apa hubungan perang untuk merebut surga dengan kita? Jika kami harus pergi, kami akan pergi. Jika kamu tidak ingin kami bergabung, maka kami tidak akan. Ini benar-benar bukan masalah besar. Mereka hanya tahu satu hal, orang-orang ini telah melukai saudara-saudara mereka dan mencoba membunuh bos mereka. Ini adalah permusuhan yang mereka tidak akan izinkan untuk hidup di bawah langit yang sama. Hanya dengan menghancurkan orang-orang ini, mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka. Tangisan celaka terdengar tanpa henti. Jia Qingyun meraung keras, bergegas ke medan. Telapak tangannya memukul berulang kali, mengirim lebih dari selusin Beast-Kings terbang. Seluruh tubuhnya basah oleh darah, dan dia menyerang di depan Jun Moxie dan Mei Sueyan, tertawa gila. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir masih ada kesempatan bagi kamu untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Jun Moxie mengerutkan alisnya dengan jengkel. Haha, aku tertawa tentang bagaimana kamu masih tidak menyadari kematianmu meskipun kematian sudah mengetuk pintu kamu. Jia Qingyun tertawa liar, terengah-engah. Wajahnya puas saat dia melanjutkan dengan bahagia. Orang tua ini menghabiskan semua suan Kiku untuk bergegas ke sini hanya untuk memberitahumu satu hal. Apakah kamu berpikir bahwa ketiga tanah suci mengirim hanya satu kelompok ini untuk berurusan dengan kamu? Hahaha, Jun Moxie, jadi bagaimana jika kamu membunuh kita semua hari ini? Kamu akan membayar harga yang sesuai untuk ini. Tunggu saja, ketika kamu kembali ke Tianxiang, persiapkan diri kamu untuk mengirim kakek kamu pergi. Hahaha. Kata-kata bodoh yang tidak masuk akal. Aku khawatir kalian masih tidak memiliki kemampuan itu. Jun Moxie mendengus dingin. Aku tahu, orang tua ini tahu bahwa tuan misterius kamu tinggal di Tianxiang. Tapi tahukah kamu siapa yang akan ke Tianxiang? Haha, Jia Qingyun memandang kejam Jun Moxie. Iya nih, kamu kejam, dan kamu tegas. Kamu tanpa emosi. Namun, orang-orang yang pergi ke Tianxiang adalah orang suci dari tiga tanah suci. Total 9 orang suci. Tuanmu kuat, tapi terus kenapa? Bisakah dia menutupi seluruh langit dengan satu tangan? Para pakar alam suci. Apakah kamu tahu apa itu? Haha, bocah nakal. Apakah kamu berpikir bahwa tuan kamu itu adalah karakter yang mengejutkan surga? Bahkan jika dia tangguh, bisakah dia lebih tangguh dari gabungan 9 orang suci? Jangan menatapku seperti itu. Aku rasa sekarang, keluarga Jun kota Tianxiang telah menjadi tumpukan puing. Kakekmu, Jun Zantian seharusnya tidak lebih dari setumpuk daging busuk sekarang, mengeluarkan bau menjijikkan. Hahaha, Jun Moxie, ini adalah retribusi kamu. Retribusi kamu. Petik 2. Jia Qingyun mencengkeram perutnya dan tertawa gila. Wajah Mei Sueyan turun dalam sekejap. Tubuh Jun Moxie melintas dan tangannya melesat maju dengan kecepatan yang mirip dengan kilat. Meraih dengan cepat, dia mencengkeram kera baju Jia Qingyun dan menariknya ke depan. Apakah kata-kata itu benar? Jia Qingyun sudah menghabiskan lampu. Untuk mendekati Jun Moxie dan Mei Sueyan, dia telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya. Tidak ada perlawanan ketika Jun Moxie menangkapnya. Namun, dia tidak pernah berniat untuk melawan sejak awal dan membiarkan dirinya ditangkap oleh Jun Moxie. Sambil tersenyum miring, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Mengapa kamu tidak mencoba menebak? Kamu bilang ingin melindungi keluarga. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melakukannya. Setelah hari ini, tidak hanya keluarga Jun, semua keluarga yang pernah meminjam keluarga Jun bantuan apapun akan sepenuhnya dimusnahkan. Aku akan menunggu di Yellow Springs untuk kedatangan kamu. Aku percaya bahwa hari ini pasti tidak akan jauh. Hahaha. Petik 2. Tawanya belum memudar ketika Jia Qingyun tiba-tiba membangkitkan semua Suan Qi yang tersisa. Tubuhnya bergetar hebat dan serangkaian ledakan terdengar dari dadanya. Dia benar-benar menghancurkan 5 organnya sendiri, bunuh diri. Tubuhnya merosot ke bawah dengan lemah, tergantung di lengan Jun Moxie. Dia jelas mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi meskipun napasnya hilang, wajahnya tetap mempertahankan senyum jahat yang sama. Matanya yang kelabu dan mematikan masih bersinar dengan kilatan berbisa. Seolah-olah kebenciannya telah dibalaskan. Subscribe Penatua. Wajah Jun Moxie berubah menjadi gelap dalam sekejap. Mengaum dengan marah, dia menyerang dengan kakinya, menendang mayat Jia Qingyun tinggi-tinggi ke udara dan ke awan. Matanya menyala karena marah dan cemas, dan dia memerintahkan, bunuh. Akhiri pertempuran dengan cepat. Gunakan kekuatan penuh kamu, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara tajam terdengar di udara, dan suara gemuruh terdengar. Tinggalkan tangan kamu. Sesosok kuning berlari dari kejauhan seolah-olah dia sedang naik di atas awan.
Kecepatannya cepat hingga ekstrim, dan suaranya sepertinya baru saja terdengar ketika dia muncul di hadapan semua orang. Dengan suara terdengar, dia mendarat di depan Jun Moxie dan Mei Sueyan, berteriak keras. Semua orang berhenti berkelahi. Suaranya mirip dengan petir, mengejutkan seluruh negeri dan membuatnya gemetar. Namun, sudah terlambat. Pada saat dia mendarat, pembantaian di tanah sudah mendekati akhir. Dalam sekejap suaranya terdengar dan saat itu masih melekat di telinga orang banyak, dua musuh terakhir sudah ditangkap dalam genggaman Big Bear dan Long Crane dan kemudian dicabik-cabik. Jun Moxie mengangkat suaranya, dan Swan Beast kembali dengan tubuh mereka basah oleh darah, jatuh dengan patuh ke dalam barisan. Perlawanan musuh telah melemah ke tingkat yang ekstrim, dan mereka menghadapi begitu banyak binatang Swan tingkat puncak. Sebelum binatang Swan bahkan bisa terluka, pertarungan sudah berakhir. Meskipun ada hampir 100 orang yang selamat di sisi tiga tanah suci, hanya 8 ahli Supreme Superior yang memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Namun, mereka semua dengan cepat dibuang oleh banjir Beast Kings dan diratakan menjadi pasta daging. Di sisi Swan Beast, kurang dari 20 telah menerima cedera ringan dari serangan 8 ahli Supreme Superior. Ini bisa dianggap sebagai kemenangan total. Pendatang baru adalah seorang pria mengenakan jubah kuning. Wajahnya rapi dan tajam, janggutnya diikat dalam 3 kunci yang tergantung di dadanya. Rambutnya hitam legam, dan wajahnya seperti batu giok. Dia tampak halus dan berbudaya, dengan alis yang panjang dan tipis, menyebabkan dia memancarkan aura superior secara alami. Tapi ketika dia melihat seluruh tanah yang dipenuhi mayat, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Berbalik dengan cepat, dia memandang Jun Moxie dan Mei Sueyan. Kenapa kamu harus membunuh? Mengapa kamu harus begitu kejam sehingga tidak ada yang tersisa? Petik 2. Begitu dia membuka mulutnya, itu sebenarnya penuh dengan nada interrogatif. Meskipun dia menghadapi ribuan Swan Beast yang kuat, serta seorang ahli seperti Mei Sueyan saja, dia tampaknya tidak khawatir sedikitpun. Kenapa aku tidak bisa membunuh? Ketika bertarung sampai mati dengan musuh, secara alami penting untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Jika api tidak berhasil membakar hutan sepenuhnya, pohon-pohon akan tumbuh lagi dengan angin musim semi. Jun Moxie maju selangkah dan menyatakan dengan dingin. Sejak dia menerima berita bahwa 9 ahli tingkat Sein telah pergi ke Tianxiang, dia hanya merasakan tekanan luar biasa di dadanya, menyebabkan dia hampir menjadi gila. Tetapi pada saat seperti itu, lelaki berjubah kuning ini sebenarnya mendekatinya dengan nada interrogatif. Pada saat itu, semua kemarahan yang mendidih di perutnya dibuang ke orang berjubah kuning. Tapi apakah kamu tahu betapa besar dampak kematian orang-orang ini pada perang untuk merebut surga? Pria berjubah kuning itu meraung marah. Kamu juga bagian dari benua Suan-Suan. Mungkinkah para pahlawan yang bertarung dalam perang untuk merebut surga sebelumnya sebenarnya tidak berharga di mata kamu? Jadi tidak berharga sehingga kamu harus sejauh ini. Petik 2. Pahlawan di benua, apa hubungannya dengan aku? Aku hanya tahu bahwa mereka ingin membunuh aku. Ini semua adalah musuhku. Karena mereka adalah musuhku, apa yang salah dengan menjadi kejam? Jun Moxie balas menatapnya dengan dingin. Dan siapa kamu? Apa status kamu, dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Petik 2. Benar-benar tidak terkendali. Kamu pasti Jun Moxie keluarga Jun, kan? Pria berjubah kuning itu sepertinya menahan amarahnya dengan paksa. Kursi ini adalah utusan generasi Misti Illusory Manor saat ini. Utusan, belum pernah mendengar itu sebelumnya. Jun Moxie menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Kursi ini masih memiliki masalah-masalah penting untuk ditangani, jadi tidak nyaman bagi orang luar untuk hadir. Petik 2. Belum pernah mendengar itu sebelumnya. Itu karena kamu kurang informasi dan bodoh. Pria berjubah kuning itu mendengus dingin. Kontrol dirinya selalu baik, namun, dia melakukan perjalanan yang jauh, dan niat awalnya adalah untuk menghentikan pertempuran besar ini. Tapi siapa yang mengira bahwa setelah bergegas begitu lama, dia hanya akan tiba untuk melihat tanah penuh mayat. Kemarahan naik melalui dadanya dalam sekejap seperti bola api yang tidak diketahui. Kemudian, setelah mendengar kata-kata kasar Jun Moxie, dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Kalau tidak, dengan sikap normalnya, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Setelah menghela napas dalam-dalam dan mengendalikan emosinya dengan paksa, pria berjubah kuning itu melanjutkan. Jun Moxie, kamu telah membalas dendam dan melampiaskan kebencianmu. Aku harap masalah ini berakhir dengan ini. Perang untuk merebut surga adalah tepat di sudut. Apakah itu Tianfa atau Tanah Suci, semuanya membentuk kekuatan tempur utama dari perebutan surga. Kamu harus mengabaikan permusuhan sebelumnya, hidup dan biarkan hidup. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Jun Moxie tersenyum ringan dengan alisnya sedikit terangkat. Selama ketiga Tanah Suci tidak memiliki pendapat tentang ini, Tuan Muda ini juga tidak akan memiliki pendapat tentang ini sama sekali tidak ada. Jun Moxie.
Pria berjubah kuning itu merasakan amarahnya naik lagi. Kamu telah membunuh hampir 600 ahli puncak dari 3 tanah suci dalam satu tembakan, termasuk saudara kandung dari dunia dewa istana dewa yang sulit dipahami. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pendapat? Kekuatan yang dikumpulkan di sini hampir sepertiga dari kekuatan gabungan dari 3 tanah suci, namun mereka telah sepenuhnya dimusnahkan. Kultivasi Suan berbeda dari kekayaan duniawi. Pria berjubah kuning berkata dengan alis berkerut. Ketika seorang pria miskin tiba-tiba menjadi kaya, itu adalah hal yang dapat dimengerti jika dia memutuskan untuk memamerkan kekayaannya. Bahkan mereka yang tidak bisa memahami tindakan sombong lelaki miskin itu belum tentu bisa berbuat apa-apa. Tetapi bagi orang yang menjadi kaya baru dalam budidaya Suan, akhir ceritanya bisa sangat tragis. Aku harap kamu ingat poin ini. Petik 2. Jadi, kamu mencoba mengatakan bahwa aku seperti orang kaya baru. Jun Mosia tiba-tiba mendesak untuk meletakkan tangannya di leher lelaki berjubah kuning ini dan mendorongnya hingga mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi orang ini, dia akan menendangnya jauh-jauh. Sobat ini di tengah-tengah mengkhawatirkan keluarganya tetapi orang ini tampaknya tidak mampu diam. Jika dia hanya berbicara, maka jadilah itu. Tapi orang ini hanya memberinya ceramah. Kamu pikir kamu siapa? Tetapi karena dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya, dan mengingat momentum mengejutkan yang dia tunjukkan ketika dia muncul, Jun Mosia menduga bahwa kultivasi orang ini pasti tidak di bawah Mei Sueyan dan bahkan mungkin di atasnya. Untuk musuh yang kuat yang juga merupakan utusan Misti Ilusori Manor. Setidaknya, dia tidak bisa menyinggung perasaannya untuk saat ini. Kamu kaya No Veo. Pria berjubah kuning itu berkata dengan alis mengerut. Kamu benar-benar kaya No Veo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sialan. Tangan Jun Mosia terjatuh, dan dia menjadi agak terdiam. Siapa orang ini, untuk tidak memberinya muka sama sekali? Apakah memiliki kultivasi Suan yang tinggi dan dukungan yang kuat sangat menakjubkan? Sebenarnya, apakah itu Tianfa, atau 3 tanah suci? Tujuan semua orang adalah untuk tumbuh lebih kuat untuk perang untuk merebut surga dan untuk menjaga masa depan benua. Kursi ini menyarankan bahwa keluarga Jun harus mengambil langkah pertama dan meminta maaf kepada 3 tanah suci. Kemudian, kursi ini akan bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak dan membantu kamu semua menyelesaikan masalah. Tidak peduli apa jenis permusuhan yang kalian miliki satu sama lain, itu semua bisa menunggu sampai setelah perang untuk merebut surga. Dengan cara ini, semua orang dapat menyimpan kekuatan mereka. Bukankah itu hal yang baik? Pria berjubah kuning itu melanjutkan dengan alisnya yang sangat berkerut. Jun Mosia benar-benar terdiam saat ini. Saat ini, dia sangat curiga bahwa orang ini pasti merusak otaknya karena terlalu banyak berkultivasi. Atau mungkin dia sudah tinggal terlalu lama di Misti Ilusori Manor dan menjadi naif dan tidak peduli dengan cara dunia. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Semuanya akan baik-baik saja jika kamu bertindak sebagai perantara. Dan kamu akan menengahi. Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf. Satu-satunya hal yang belum aku lakukan dalam 2 kehidupan aku adalah meminta maaf. Belum lagi, Jun Mosia tidak akan pernah mau meminta maaf. Dan bahkan jika dia melakukannya, ketika tanah suci tidak akan pernah mau menerima. Mungkinkah kehilangan sebesar itu begitu mudah dilupakan dengan kata maaf? Itu adalah solusi paling menggelikan di dunia. Adik laki-laki Mo Wudao bahkan dipaksa mati olehnya. Tingkat kebencian semacam itu sudah cukup baginya untuk tidak didamaikan untuk hidup di bawah langit yang sama dengannya. Selain berkelahi habis-habisan, tidak ada solusi lain. Semuanya demi perang untuk merebut surga. Semuanya demi orang-orang di dunia. Pria berjubah kuning itu melanjutkan dengan tulus. Aku berharap Yang Mulia Mei dan Tuan Muda ketiga Jun dapat mempertimbangkan ini dengan serius. Keberuntungan atau bencana, dewa atau iblis, semuanya menjadi satu keputusan. Petik 2. Hahaha, Tuan Utusan, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu datang ke sini untuk menjaga kekuatan keempat kekuatan? Jun Mosia tiba-tiba tertawa dengan sikap dingin. Iya nih. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertarungan hari ini semua memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir dari perang untuk merebut surga. Aku harus datang, kata pria berjubah kuning itu. Lalu, apakah kamu pergi ke kota Tianxiang? Atau mungkin, apakah ada orang dari sisimu yang pergi ke sana? Mata Jun Mosia seperti sepasang belati, menatap tajam ke dalam matanya. Kami tidak pergi. Wajah pria berjubah kuning itu akhirnya berubah sedikit canggung. Membawa identitas seorang utusan tidak berarti kamu bisa menggertakku. Berani aku bertanya, apakah kamu tahu bahwa 3 tanah suci mengirim total 9 ahli Sein tingkat ke Tianxiang City? Ekspresi Jun Mosia sedingin es. Apakah kamu tahu apa tujuan mereka pergi ke kota Tianxiang? Ya, butir-butir keringat muncul di wajah pria berjubah kuning itu, dan sikap anggunnya di masa lalu telah hilang. Jun Mosia dapat melihat dengan sangat akurat bahwa sementara kultivasi Suan orang ini tinggi, dia tidak terlalu berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Ah, jadi kamu tidak peduli dengan sisi itu karena orang-orang di sana pada dasarnya semua orang biasa.
Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam perang untuk merebut surga, dan memiliki kualifikasi yang lebih sedikit lagi untuk memengaruhi hasilnya. Jadi, kamu datang ke sini hanya karena orang-orang di sini memiliki kemampuan yang cukup untuk mempengaruhi tenaga perang untuk merebut surga. Motif kamu baik, mulia, dan terhormat. Itu semua demi benua dan orang-orang di dunia. Apakah aku benar? Tanya Jun Mosie. Itu benar, persis seperti itu, pria berjubah kuning itu berkata dengan wajah lurus. F** orang biasa ibumu. F** keselamatan nenekmu di benua. Logika Dox** macam apa ini? Benar-benar konyol dan tak tahu malu sampai ekstrim. Petik 2. Jun Mosie tiba-tiba meledak dengan kata-kata kasar. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menunjuk pria berjubah kuning di wajahnya dan memarahi. Air liur menyembur keluar dari mulutnya dengan marah. Tidak kusangka kamu benar-benar punya pipi untuk menceramahiku, karena semua orang, bangsawan, sudah mengetahui situasinya. Apa yang telah kamu lakukan? Ada perang di sini dan orang-orang sekarat. Tapi bukankah ada perang di sisi lain? Tidak akankah orang mati di sana? Apakah Tianxiang City bukan bagian dari orang-orang di dunia, kamu? Dan kamu memiliki wajah untuk datang dan menyarankan aku untuk meletakkan kebencian aku. Bagaimana F** kamu berhasil mengeluarkan kata-kata itu dari mulut kamu? Pergi saja dariku, sejauh yang kamu bisa. Petik 2. Tubuh lelaki berjubah kuning itu bergoyang, dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi canggung. Jun Mosie, ada alasan untuk masalah ini. Selain itu, kejadian ini terlalu mendadak. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kita dapat mempertimbangkan setiap aspek? Kami hanya bisa membuat pilihan tergesa-gesa. Setelah semua, ini adalah area yang lebih kritis. Hasil di sini bisa memengaruhi seluruh perang untuk merebut surga. Petik 2. Sangat disayangkan bahwa apa yang kamu sebut pertempuran kritis telah berakhir. Dan hal yang tidak penting bagimu sama sekali adalah hal yang paling penting bagiku. Petik 2. Jun Mosie mendengus dingin dan berbalik, kamu bisanya. Dan izinkan aku memberitahu kamu ini dengan sangat jelas sekarang. Jika ada kecelakaan di sana, apakah itu 3 tanah suci, atau Misti Ilusori Manor, semuanya akan lenyap sepenuhnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.